An Miao memaksamu. Kamu telah membangkitkan sistem dewa tidur. Semakin lama kamu tidur di kelas, semakin tinggi nilai ujianmu. Dalam kelas 45 menit, kamu bisa tertidur selama 44 menit 59 detik. Di sekolah, kamu dikenal sebagai siswa bodoh dewa tidur. Tapi setelah satu ujian simulasi, julukan siswa bodoh dewa tidur berubah menjadi jenius yang dipuji semua orang. Hari ini, saat kamu hendak tidur, guru fisika tiba-tiba memanggilmu untuk menjawab pertanyaan. Seluruh kelas menatapmu serempak, berbisik-bisik siap menertawakanmu. Semua orang tahu kamu hanya tidur setiap hari. Soal ini bahkan ketua kelas pun tidak bisa menjawab. Jika dia bisa menjawabnya, saya rela makan kotoran di depan umum. Tapi kamu hanya bangkit dengan tenang, tanpa tergesa-gesa membuka mulut dan berkata, jawaban soal ini adalah 120 meter per detik. Mendengar jawabanmu, wajah guru fisika tiba-tiba menjadi serius. Suaranya berat, dia berkata, jelaskan cara berpikirmu, sambil berjalan besar ke panggung. Siswa di bawah semua ternganga menatap, bahkan si bunga sekolah Liu Yanran pun melontarkan pandangan kagum, bahkan berpikir untuk membiarkanmu tidur di pangkuannya. Guru fisika tidak percaya, lalu menyuruhmu mengerjakan soal berikutnya. Seekor beruang tidak sengaja jatuh ke dalam lubang hongnya. Kedalaman lubang adalah 4,916 detik, waktu yang dibutuhkan 1 detik. Tanyakan, apa warna beruang itu? Seluruh siswa saling berpandangan, soal ini terlalu di luar kurikulum. Apa hubungan antara kondisi ini dengan warna beruang? Tapi kamu hanya berpikir 2 detik lalu memberikan jawaban. Putih. Guru fisika langsung menunjukkan ekspresi terkejut, dia berusaha menahan kegembiraannya. Jelaskan bagaimana kamu memahaminya. Soal ini sebenarnya sangat sederhana. Waktu jatuh dan kedalaman lubang yang diberikan adalah perpindahan dan waktu gerak. Dari sini bisa dihitung percepatan gravitasi, sama dengan 9,832. Dan percepatan ini hanya ada di kutub utara, jadi secara otomatis bisa diketahui warna beruang. Saat ini, musuh bebuyutanmu. Rujun seorang diri tampak bingung. Tahu kutub utara? Bagaimana bisa tahu warna beruang? Kamu menjawabnya dengan dingin. Hanya di kutub utara ada beruang kutub. Beruang kutub berwarna putih. Apa kau tidak tahu itu? Dan saat itu juga, guru fisika dengan bersemangat berlari ke kantor wali kelas Hu Lijun. Guru Hu, kau mungkin tidak percaya, tapi Lin dan di kelasmu adalah siswa jenius sejati. Hu Lijun mendengar itu lalu tertawa. Guru Jian, kau bercanda. Siapa di sekolah ini yang tidak tahu? Lin dan hanyalah dewa tidur. Nilai fisikanya kemarin baru 23 poin, dan peringkat terakhir di kelas. Setelah berkata, Hu Lijun bangkit dan hendak kembali ke kelas untuk mengajar, sama sekali tidak memedulikan perkataan Guru Jian. Melihat wajah Hu Lijun pergi, Guru Jian diam-diam berharap setelah pelajaran nanti, kau masih bisa kembali dengan senyuman. Guru Hu baru saja tiba di kelas dan langsung menatapmu dingin. Lindan, tinggal kamu yang belum mengumpulkan PR. Kamu hanya berkata dengan santai. Semua soal bisa saya kerjakan, tapi saya tidak ingin menulis PR. Mendengar ini, seluruh kelas segera menoleh ke arahmu, dengan ekspresi seperti makan kotoran. Fisika kamu bisa. Apa matematika kamu juga bisa? Guru Hu setelah mendengar itu, wajahnya semakin tajam, tanpa jeda. Bahkan tidak perlu melihat soal, karena jawaban soal ini sudah hafal di benakmu. Setelah selesai menjawab, kamu berbalik dengan anggun, melemparkan kapur sembarangan ke kotak kapur. Ekspresi Guru Hu saat ini tidak bisa lagi digambarkan dengan keterkejutan. Begitu banyak cara, bahkan dia sendiri tidak tahu. Seluruh siswa satu persatu ternganga menatap Liu Yanran di bawah. Bahkan buru-buru mencatat cara penyelesaianmu. Begitu Yanran kembali ke tempat duduk, dia berkata pada Liu Yanran, jangan buru-buru menyalin. Nanti aku ajari. Lindan, ikut guru keluar sebentar. Pemandangan yang sama seperti pelajaran fisika, Guru Hu juga membawamu pergi. Katakan yang sebenarnya. Apa kau selama ini menyembunyikan kemampuanmu? Pura-pura menjadi siswa bodoh? Mendengar ini kamu diam. Kamu tidak ingin menjawab pertanyaan ini. Tidak mungkin bilang kau telah membangkitkan sistem, dan tidur setiap hari. Apa kamu sudah bisa semuanya? Jadi malas mengerjakan PR dan ujian? Hu Lijun memasang ekspresi semakin serius. Sebagai seorang siswa, tidak seharusnya bersikap seperti ini. Hu Lijun melihatmu yang diam di depannya, dia tidak ingin membuang-buang kata. Karena kamu begitu hebat. Besok ujian simulasi, berikan nilai yang bagus. Tentu saja kamu tidak punya alasan untuk menolak. Untuk permintaan Hu Lijun, kamu memberikan tanggapan dengan santai. Guru Hu, tenang saja. Saya dalam ujian kali ini total kehilangan poin, dikendalikan dalam 10 poin. Hu Lijun langsung tertegun. Perkataanmu seperti guntur yang meledak di kepalanya. Hanya kehilangan 10 poin? Ujian nasional total 750, kamu dapat 740, bunga sekolah peringkat 1. Hanya sekitar 700 lebih. Bahkan juara pertama SMA kedua terkuat pun tidak berani berkata begitu. Guru Hu, jika masih tidak puas, bagaimana kalau saya usahakan nilai sempurna?
Melihat Hu Lijun mulut terbuka. Belum pulih dari kaget, kamu kembali mengatakan kata-kata mengejutkan. Lindan, guru itu menasihati dengan serius. Siswa lain sudah tiba di kelas lebih awal. Tapi tentu saja, datang lebih awal ke kelas bagimu sama sekali tidak perlu. Masuk kelas tepat saat bel berbunyi, itu sudah cukup menghargai, teman-teman. Ini adalah ujian simulasi pertama kita. Proses ujian ini sepenuhnya mensimulasikan ujian masuk universitas yang sesungguhnya, dan kali ini soal ujian dari kota tingkat provinsi. Soalnya juga berkualitas sangat tinggi. Saya harap kalian semua serius. Ujian Bahasa Indonesia berlangsung selama 2 jam 30 menit. Sekarang mulailah mengerjakan. Kertas soal dibagikan satu persatu ke tangan peserta ujian. Astaga! Soal macam apa ini? Selesai sudah, soal pertama saja sudah tidak bisa. Di ruang ujian yang berbeda, ekspresi wajah para siswa sama-sama menderita. Sementara itu, di kantor guru Bahasa Indonesia. Ya ampun, tim Bahasa Indonesia kota kali ini benar-benar keterlaluan. Ketua tim, Anda juga merasa seperti itu, kan? Kukira hanya aku yang bermasalah. Para guru Bahasa Indonesia di kantor mengerutkan kening. Soal-soal ini, belum lagi siswa, bahkan guru pun sulit menjawabnya. Hu Lijun agak khawatir dengan kondisi mental para siswanya. Maka dia mulai berkeliling di ruang ujian, ingin melihat bagaimana anak didiknya mengerjakan soal. Berjalan di antara ruang ujian, dari sudut matanya ia melihat banyak siswa yang garuk-garuk kepala bingung. Seperti dugaan, Liu Yanran tetap menunjukkan performa stabil seperti biasa. Sebagai siswa peringkat pertama di angkatan, pengetahuannya, baik di dalam maupun di luar kurikulum, sangat kuat. Benar, soal ujian kali ini jelas lebih banyak menguji pengetahuan di luar kurikulum. Siswa biasa tidak bisa mengerjakannya, itu wajar. Tiba-tiba dari sudut ruang ujian, terdengar suara tangisan. Apa segitunya? Apakah soalnya memang sesulit ini? Mengenai tingkat kesulitan ujian ini, kamu sama sekali tidak merasakannya. Sejak kertas soal dibagikan, pena kamu seperti tidak bisa berhenti, seperti aliran darah. Pengawas ujianmu adalah guru dari luar sekolah, tidak tahu apa-apa tentangmu. Semua peserta ujian bermuka masam, tapi siswa ini terlihat santai, menjawab soal dengan lancar. Menulis dengan cepat. Tidak benar, ruang ujian diatur berdasarkan peringkat ujian sebelumnya. Dan ruang ujian ini adalah ruang untuk peringkat paling bawah di kelas 3 SMA. Semua siswa di sini adalah yang paling rendah di angkatan. Pengawas ujian langsung dipenuhi tanda tanya. Dibandingkan dengan siswa lain yang melamun atau memainkan jari di tempat duduk. Kamu terlalu menonjol. Memikirkan hal itu, pengawas ujian tak sengaja mendekatimu. Ingin melihat apa yang sebenarnya kamu tulis. Saat itu kamu sudah sampai pada bagian esai klasik. Kamu mendongak. Jam di papan tulis baru menunjukkan 10 menit. Seharusnya saat ini sebagian besar orang baru sampai pada soal pilihan ganda, apalagi kali ini ujian sangat sulit. Apakah jawaban yang ditulisnya benar? Penuh rasa ingin tahu, pengawas ujian melihat kertas jawabanmu. Begitu melihatnya, dia langsung tercengang. Ada apa dengan siswa ini? Nama peserta ujian, Lindan. Apa ini seorang jenius bahasa Indonesia yang sangat timpang? Pengawas ujian membuat berbagai macam tebakan. Dari apa yang dia ketahui sejauh ini, soal yang kamu kerjakan tidak ada yang salah. Tingkat ini pasti setara dengan nilai 130. Namun, setelah berpikir, pengawas ujian semakin terkejut. Nilai bahasa Indonesia 130, tapi peringkat begini? Seberapa buruk pelajaran lainnya? Pengawas ujian merenung. Tanpa kamu sadari. Kamu sudah selesai menulis bagian membaca dan ekspresi, lalu sampai pada esai. Saat kamu membaca judul esai, bahas pandanganmu tentang alien yang menggunakan toilet. Penuh percaya diri, kamu tiba-tiba sedikit bingung. Namun setelah berpikir sejenak, kamu pun menentukan tema. Ini esai klasik macam apa? Dari dalam kelas terdengar suara decak kagum. Ruang ujian ini pasti berisi para siswa bodoh. Mereka saling pandang. Wah, soal ini benar-benar tidak memberi celah. Belajarnya sudah jelek. Sekarang bingung pun tidak tahu cara bingung. Pengawas ujian baru sadar. Saat itu kamu sudah mulai menulis esai. Siswa lain baru sampai pada bagian esai klasik. Pengawas ujian melihat judul esai dan berucap, wah, apa-apaan ini? Bagaimana mungkin siswa bisa menulis ini? Tapi saat itu, mereka melihatmu mulai menulis, goresan huruf yang indah muncul di kertas jawaban. Pengawas ujian melihat paragraf pertamamu, dan mulutnya terbuka karena terkejut. Siswa ini ternyata menulis esai dalam bahasa klasik. Siapa sebenarnya dia? Ini pasti akan menyusahkan guru pemeriksa. Hanya esaimu ini saja. Guru pemeriksa mungkin perlu waktu berjam-jam untuk membacanya. Apalagi seorang siswa SMA menulis artikel seperti ini, tanpa jeda, langsung selesai. Seluruh artikel serba alami, tanpa tanda-tanda perbaikan. Ternyata di Zhang Woyizong ada jenius bahasa Indonesia yang begitu tersembunyi. Tak lama kemudian,
Kamu melihat jam tangan. Bu, boleh saya kumpulkan sekarang? Mendengar itu, pengawas ujian benar-benar terkejut. Ujian baru berlangsung setengah jam. Namun kamu langsung menyerahkan kertas jawaban pada detik berikutnya, lalu berjalan ke pintu. Bukankah dia si raja tidur biasa? Kenapa dia pergi begitu saja? Ya ampun, apa dia menyerahkan kertas kosong? Setidaknya isi dulu jawabannya. Para siswa saling bertukar pandang, hanya ada satu kalimat di mata mereka. Orang ini terlalu sombong. Tapi mereka sama sekali tidak bisa membayangkan bahwa kamu sudah selesai mengerjakan semua soal. Tak lama kemudian tibalah ujian bahasa Inggris di sore hari. Ujian bahasa Inggris adalah mata pelajaran yang paling membuatmu kesal, karena bagian mendengarkan tidak bisa dipercepat. Kamu hampir berharap kecepatan listening dipercepat, ini terlalu cepat, desahan para peserta ujian lainnya. Terdengar dari dalam kelas. Tentu saja, perkataan kakak kelas ini tidak ada nilai referensinya. Tidak punya perasaan terhadap tingkat kesulitan soal, sulit atau tidaknya yang mereka katakan, kamu tidak tahu. Ujian bahasa Inggris segera berakhir, banyak orang keluar dari ruang ujian dengan lesu. Kamu bersumpah. Ujian bahasa Inggris kali ini adalah yang tersulit yang pernah kamu hadapi. Ujian ketiga adalah matematika. Soal pilihan ganda, soal isian, semuanya lancar tanpa hambatan. Sampai soal esai, kamu baru menarik napas dalam. Soal pertama ujian matematika sudah membuat banyak peserta mundur. Pengawas ujian kembali menyaksikan. Pemandangan wajah-wajah cemas. Sama seperti ujian bahasa Indonesia pertama, rubah betina mulai berkeliling ruang ujian. Sampai di pintu, dia melihat kamu masih ujian, lalu menghela napas lega. Saat mendekatimu, rubah betina tertegun. Di lembar jawaban ternyata sudah terisi penuh dengan jawaban. Soal seperti apa yang perlu dijawab sebanyak ini? Lagi-lagi satu soal 10 penyelesaian. Dan setiap soal memang 10 penyelesaian. Rubah betina tiba-tiba merasa ada yang aneh dengan jawaban di kertas itu. Banyak penyelesaian soal sama sekali bukan pengetahuan SMA. Bukan tidak mirip. Itu memang bukan Lagrange, teorema nilai rata-rata, dan rumus Gauss. Itu adalah matematika tingkat tinggi. Rubah betina saat ini hanya bisa digambarkan dengan keterkejutan. Sungguh mengerikan, pemuda di depannya yang masih remaja ini. Menulis pengetahuan yang baru dipelajari di universitas. Ini terlalu aneh. Mungkin apa yang dikatakan guru fisika. Dia adalah seorang jenius yang diabaikan semua orang. Tidak ada kecurangan, tidak ada kebocoran soal. Saat ini tidak ada apapun di sekitarmu yang bisa disontek. Meski sulit dipercaya, rubah betina hanya bisa percaya. Bu Guru, Anda sudah berdiri di sini agak lama. Pengawas ujian kembali untuk mengingatkan rubah betina. Maaf, dari sudut mata, kamu melihat rubah betina yang terkejut, tak bisa menahan sudut bibirnya naik. Bersiap mengumpulkan lembar lebih awal. Kamu berdiri setelah selesai mengerjakan, kebetulan rubah betina masih di depan. Bu, saya sudah selesai. Rubah betina menoleh ke arahmu, ekspresinya tampak tidak terlalu rela. Ada apa, Bu? Saya tidak boleh pergi setelah selesai? Bukan tidak boleh, hanya saja. Kalau begitu saya pergi dulu. Kamu langsung memotong ucapan rubah betina, mengumpulkan lembar dan keluar. Kembali ke kelas sendiri. Saat ini biasanya ruang ujian siswa unggulan. Melihat para siswa pandai yang masih menggaruk-garuk kepala mengerjakan soal pilihan ganda. Kamu diam-diam mengambil bola basket, pergi ke lapangan basket untuk bersantai sendiri. 3 langkah masuk, bola masuk tanpa menyentuh ring. Saat bola basket menyentuh tanah, menarik sorakan dan obrolan dari sekelompok siswi di sekitar. Sekarang hanya kelas 3 yang ujian. Kelas 1 dan 2 masih banyak yang pelajaran olahraga. Para siswi ini tidak tahu dari mana kamu muncul. Kenapa kamu begitu keren? Sekarang hanya tersisa ujian terakhir, yaitu mata pelajaran gabungan. Ujian gabungan nilai penuh 300. Mencakup fisika, kimia, biologi. Saat lembar soal sampai di tangan, kecepatanmu menulis jawaban masih lancar tanpa henti. Apakah siswa ini jago di setiap mata pelajaran? Pengawas ujian melihat caramu, hampir meragukan hidupnya. Sekolah kecil Zhanjiang Yizhong ini. Apakah benar menyembunyikan naga dan harimau? Tidak pernah dengar ada orang hebat di sekolah ini? Siswa ini sepertinya lebih hebat dari Liu Yanran di sekolah kita. Memikirkan ini, pengawas ujian tak bisa menahan rasa penasaran. Entah bagaimana fisika siswa ini. Seperti yang ditunjukkan gambar. Ini soal isian yang cukup sulit. Pengawas ujian mendekatimu, penasaran bagaimana cara kamu menyelesaikannya. Meskipun pengawas ujian bukan guru fisika, dia juga pernah melewati SMA. Soal ini masih agak familiar. Tapi kamu langsung menulis jawabannya. Tidak menulis langkah, pengawas ujian tak bisa menahan diri untuk bertanya. Menghadapi pertanyaan mendadak dari pengawas, kamu hanya menjawab dingin. Soal isian tidak perlu menulis langkah-langkah seperti itu. Selama ujian tidak mewajibkan, aku malas menulis satu kata pun. Maksudku, kamu tidak menghitung di kertas coretan? Tidak perlu sama sekali. Lihat soal, tulis jawaban. Sederhana dan langsung. Jika menulis satu kata lagi. Aku rasa itu tidak ramah lingkungan. Memang,
Kertas coretanmu kosong melompong. Lebih bersih dari isi dompet Yanzu di depan layar. Rintangan fisika sudah terlewati, kimia dan biologi bahkan kurang teknis. Bagimu, kimia dan biologi SMA terlalu kekanak-kanakan. Sementara itu, guru pengoreksi ujian bahasa Indonesia di ujian simulasi pertama berseru, "Ya ampun, siswa ini menulis karangan dengan bahasa klasik. Cepat lihat, kalian bisa mengerti? Banyak aksaranya yang jarang dipakai." Guru pengoreksi melihat karangan bahasa klasikmu, untuk sesaat terjebak dalam kesulitan, bahkan lebih merasa tidak percaya. Kosakatamu yang begitu banyak mengejutkan semua guru pengoreksi. Siswa ini dari sekolah mana? Mereka tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa data pribadi siswa, karena guru-guru di tim pengoreksi ditarik dari berbagai sekolah. Sebagai ketua Chen, guru senior berpengalaman di tim bahasa Indonesia Kota selama bertahun-tahun, saat ini menelepon. "Halo, Profesor Ouyang, lama tidak berjumpa. Tidak ada urusan, tidak datang ke kuil. Kami menemukan sebuah karangan siswa SMA yang sangat bagus. Anda tertarik tidak?" Tak lama kemudian, Profesor Ouyang tiba di kantor tim pemeriksa ujian. "Ya ampun. Apakah ini benar-benar ditulis oleh siswa SMA? Melihat esaimu, aku sangat terharu. Kehebatannya tak kalah. Bahkan dirinya sendiri tidak mungkin menyelesaikan tulisan setingkat ini dalam waktu 2,5 jam. Yang paling menakutkan adalah catatannya, ditulis sekaligus tanpa ada tanda-tanda revisi. Mengerikan. Nilai sempurna, harus nilai sempurna." Profesor Ouyang berbicara dengan sedikit semangat, seluruh tubuhnya bersemangat. "Aku ingin bertemu siswa ini." Di sisi lain, tim pemeriksa bahasa Inggris, "Cepat lihat esai ini. Esai siswa ini membuatku merasa kosakataku sangat kurang." Penguin Economic Focuses. Unaggregated demand to explain levels unemployment and business cycle. That is business cycle fluctuation should be reduced through fiscal policy. Tulisan bahasa Inggris siswa ini, kenapa agak mirip makalah ekonomi? Guru pemeriksa merasa otaknya sudah kelebihan beban. Terpaksa pakai aplikasi penerjemah. Sungguh konyol, seorang guru pemeriksa ternama. Malah tidak mengerti esai siswa, harus pakai alat penerjemah. Kalau ketahuan, bisa ditertawakan orang. Kepala, bagaimana dengan kertas ujian ini? Kosakatanya sesuai persyaratan, nilai sempurna. Tentu nilai sempurna. Tapi di tim pemeriksa matematika, kau mungkin orang paling malang di dunia. Sekelompok guru berkumpul di depan layar komputer. Jawaban soal yang seperti naskah misterius terlihat jelas. Metode-metode ini. Itu setingkat SMA? Jangan-jangan siswa ini salah masuk ruang ujian? Mahasiswa pasca sarjana datang untuk menggantikan ujian SMA? Bahkan guru matematika sendiri, sewaktu kuliah tidak pernah menguasai matematika semahir ini. Jawaban-jawaban itu sungguh sempurna, tanpa celah. Tidak diragukan lagi, nilai sempurna. Tim pemeriksa fisika. Kepala, cepat lihat kertas ujian ini. Ada apa? Guru Ki, Anda sudah bekerja bertahun-tahun. Ada kertas ujian yang tidak bisa Anda periksa? Kepala mendekat dan melihat. Pemandangan di depan mata membuatnya sangat terkejut. Percepatan gravitasi tepat sampai 4 digit di belakang koma. Keadaan ideal dan non-ideal. Kekekalan momentum sudut, persamaan gaya sentripetal, relativitas. Pengetahuan fisika di depan mata membuat kepala pusing. Ini bukan menjawab soal, ini jelas makalah. Proses perhitungan jawaban fisikamu memanfaatkan kalkulus secara penuh. Ini sama sekali tidak diminta di tingkat SMA. Semua orang di benak mereka muncul pertanyaan yang sama. Siswa ini dari sekolah mana? Saat itu kau sedang tidur nyenyak di rumah. Keesokan paginya di SMA Zhanjiang Yizhong, bel pelajaran baru saja berbunyi. Pasti kau dipanggil ke kantor oleh kepala sekolah Chen. Terlihat kepala Chen duduk di kursi dengan wajah muram. "Lindan, apa kau keterlaluan?" Dia marah karena kau keluar lebih awal dari ujian sebelumnya. Tepat saat itu, telepon berdering. "Kenapa? Benarkah? Ada apa?" Kepala sekolah, "Aku mengerti." Ekspresi kepala Chen yang tadinya seperti memakan kotoran burung menjadi lebih dramatis. "Mimpi atau tidak, Lindan? Menurutmu, jika semua mata pelajaran ujian ini nilainya sempurna? Tidak mungkin, kan?" Kepala Chen hampir tidak percaya padamu. Kepala sekolah tadi mempertanyakannya. Sekolah punya jenius, kenapa tidak ditemukan sebelumnya? Seluruh sekolah melahirkan satu-satunya nilai sempurna. Semua orang mengira dia dari SMA Yinda Fuzhong atau SMA Zhanjiang Erzhong. Bagaimana mungkin siswa SMA Zhanjiang Yizhong? Tidak masuk akal, sulit dipercaya. Kepala Chen merasa pasti ada kesalahan dari guru pemeriksa. Menghadapi keraguan Kepala Chen, kau menjawab dengan santai. "Kenapa tidak mungkin benar?" Saat itu kau memancarkan aura unik. Perasaan ini di mata Kepala Chen. Tidak kalah dengan kepala sekolah. "Benarkah?" "Sepertinya benar." "Terlalu keterlaluan," teriak Kepala Chen. "Sekolah kita punya jenius sepertimu. Dia malah tidak melaporkan padaku." Sambil berkata, Kepala Chen hendak menelepon Guru Hu. "Berhenti." Kau menatapnya dingin. Ini tidak ada hubungannya dengan Guru Hu. Mendengar Lin dan berkata begitu,
Kepala Chen seolah tak terkendali, langsung meletakkan telepon. Aneh, aku seorang kepala tingkat, kenapa harus takut pada seorang siswa? Tapi dia berpikir seluruh sekolah mungkin sudah tahu siswa bernilai sempurna ini. Tinggal 3 bulan lagi ujian nasional. Beberapa bulan ini pasti banyak sekolah yang datang untuk merekrut. Saat itu dia mungkin bisa meraup untung besar. Memikirkan itu, wajahnya hampir mekar seperti bunga. Lindan, kau benar-benar tidak menonjolkan diri. Cepat duduk. Duduklah di sofa. Tapi kau melihatnya dan merasa kesal, sama sekali tidak ingin berlama-lama di sini. Ada urusan lain, Kepala Chen, perihal ujianku sampai di sini saja. Aku tidak ingin menghambat waktu pengembangan diriku. Belum sempat Kepala Chen berbicara, kau sudah keluar kantor dan kembali ke kelas. Guru bahasa sedang membahas kertas ujianmu di depan kelas. Kau tersenyum padanya. Berkerumun di sekitar mejanya, melihat kertas ujian teman sekelasnya, Liu Yanran, lalu diam-diam menutupnya. Bagus, seharusnya ini nilai tertinggi di kelas. Ya kan? Nilai tertinggi apa? Kamu benar-benar jago memancing kebencian, kata Liu Yanran dengan cemberut dan nada kesal. Seseorang yang mendapat nilai sempurna. Mengatakan aku dengan nilai 130 adalah yang tertinggi. Sungguh lebay. Setelah mengatakan itu, Liu Yanran menghela napas. Soal sastra klasik ini terlalu sulit. Bagaimana kamu bisa menjawabnya dengan benar? Sementara kamu diam-diam di meja membaca buku yang judulnya Kumpulan Teknik Bola Basket. Di sisi lain, kepala sekolah Wang membawa guru fisika kerapat di Dinas Pendidikan. Seorang pejabat di Dinas Pendidikan berkata kepada kepala sekolah, "Selamat, Kepala Sekolah Wang. Universitas Yinhai memberikan satu kuota rekomendasi langsung yang bisa diberikan kepada siswa kalian, Lindan, dan juga menyediakan beasiswa sebesar 300.000 yuan. Serta kesempatan pertukaran ke Harvard selama 2 tahun. Apa? Beasiswa sebesar itu sungguh harga yang luar biasa. Universitas Yinhai adalah Universitas 985 yang terletak di kota Zhanjiang. Dan di tingkat nasional juga termasuk sekolah kelas 1 yang masuk peringkat. Hanya level Liu Yanran yang kira-kira bisa diterima. Mendengar ini, kepala sekolah Wang senang untukmu, tapi mereka memiliki satu syarat, yaitu Lin dan harus pindah sekolah. Pindah ke sekolah menengah afiliasi Universitas Yinhai. Kepala sekolah Wang dan Hu Lijun saling berpandangan, ternyata memang tidak sesederhana itu. Hati kepala sekolah Wang terasa seperti tertimpa batu. Bukankah ini jelas-jelas merebut murid? Kepala sekolah Wang dan Hu Lijun keluar dari dinas pendidikan dengan menghentakkan kaki marah. Guru Hu, menurutmu, 2 tahun lalu mereka berani seperti ini? Perampok, mengandalkan kekuasaan untuk menindas orang lain. Harimau jatuh ke dataran rendah, diganggu oleh anjing. Kepala sekolah Wang mulai histeris. Melihat itu, Hu Lijun segera menenangkannya. Kepala sekolah Wang, jangan bersedih. Saya yakin Lin dan punya pertimbangannya sendiri. Kepala sekolah Wang menghela napas. Yang harus pergi, saya juga tidak bisa memaksa tetap tinggal. Hingga saat ini, dia baru merasakan betapa lemahnya sekolahnya sendiri. Entahkah dia akan melakukan hal yang mengecewakanmu demi kepentingan pribadi. Benar saja, sore harinya kamu dipanggil ke kantor kepala sekolah. Lindan, begini keadaannya. Jika kamu ingin jalur rekomendasi langsung, maka satu-satunya pilihan adalah pindah sekolah. Kepala sekolah Wang menatapmu dengan tenang. Rekomendasi langsung ke Universitas Yinhai. Beasiswa 300.000 yuan, betapa menggodanya tawaran ini. Siapapun yang berada di posisimu, mungkin pasti akan bilang maaf kepada kepala sekolah Wang. Namun, jawabanmu benar-benar di luar dugaannya. Kepala sekolah Wang, saya tidak tertarik dengan jalur rekomendasi langsung. Saya hanya ingin mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Apa? Rekomendasi langsung tidak mau? Masih mau ikut ujian? Anak ini gila. Ya, benar, dia pasti gila. Kesempatan rekomendasi langsung itu tidak mudah didapat. Kamu yakin tidak mau? Kepala sekolah Wang bertanya sambil mengerutkan alis. Kepala sekolah Wang, menurut saya kesempatan ini juga tidak sulit. Saat itu, di matamu hanya ada 4 kata. Saya tidak peduli. Lagi pula, di hadapan kekuatan absolut, soal sesulit apapun, takkan bisa lepas dari lautan pengetahuanmu. Setelah berpikir begitu, kamu melanjutkan, mengenai beasiswa itu, memang menggoda, tapi bagiku. Hanya 300.000 yuan, itu hanya masalah sehari semalam saja, kata Lindan. Hanya 300.000 yuan? Kata-kata macam apa itu? Kamu Lindan kan bukan anak orang kaya. Kepala sekolah Wang tertegun, tidak percaya kamu memiliki keteguhan hati sekeras itu. Tenang saja, kepala sekolah Wang. Demi dirimu, saya tetap di SMA 1 untuk mengikuti ujian. Saya ada urusan, pergi dulu. Setelah berkata begitu, kamu berbalik dan meninggalkan kantor kepala sekolah. Kepala sekolah Wang menatap punggungmu dengan alis berkerut, merasa masalah ini tidaklah kecil. Tapi kamu mau tetap di sini, dia tentu senang. Namun dia masih merasa khawatir padamu. Lagi pula, orang tua siswa apakah akan setuju? Saya harus tanya. Setelah berpikir, dia pun mengeluarkan ponsel. Kembali ke kelas, pelajaran berikutnya adalah fisika.
Liu Yanran melihatmu yang seharian tidak tampak, lalu berkata, aku perhatikan sejak nilaimu keluar, kamu selalu seperti naga yang tak tampak kepala dan ekornya. Wajah cantik Liu Yanran meskipun sedikit muram, namun memiliki pesona yang berbeda. Kamu melihatnya pun tak bisa menahan rasa tertarik. Apa kangen aku? Mendengar ucapanmu itu. Agak hitam? Apa maksud anak ini? Maksudnya pelajaranku tidak berguna? Jadi aku menghalangi kalian ikut lomba fisika? Tapi dia teringat lagi kertas ujianmu. Sepertinya kamu memang bisa mengerjakan dengan baik. Benar-benar bisa menjelaskan soal padanya. Sementara Liu Yanran sudah mencapai batas atas seorang murid. Untuk meningkatkannya lagi, dia pun sulit membantu. Setelah berpikir begitu, guru fisika dalam sekejap tersenyum lebar. Kalau begitu, kamu temani Liu Yanran. Cari tempat untuk persiapan lomba fisika dengan baik. Usahakan kalian berdua jadi juara 1 dan juara 2. Terima kasih, Pak Jian. Ayo, Yanran, kita ke perpustakaan. Di dalam kelas, kamu dengan terang-terangan membawa Liu Yanran keluar, dan itu pun dengan izin guru. Semua orang yang hadir melihat Dewi mereka sendiri dibawa pergi, rasanya ingin membunuhmu. Saat itu perpustakaan sunyi hanya berdua. Liu Yanran melihat soal kompetisi yang kamu siapkan untuknya, bergumam pelan. Benar-benar terima kasih. Gadis itu saat itu seperti seekor kucing kecil, kamu tanpa sadar mengerutkan alis. Berpaling keluar jendela, tenggelam dalam kenangan, masih terlalu dini, kamu tidak ingin berpacaran di masa SMA. Dia hanya ingin berusaha agar Liu Yanran dan dirinya masuk ke universitas yang sama. Universitas adalah surganya berpacaran. Tidak disangka Liu Yanran mendengar kata-katamu, matanya membelalak besar, apa maksudnya? Nanti saja waktu kuliah. Sambil berkata begitu, kamu menyunggingkan bibir, lalu mengusap hidung Liu Yanran dengan jarimu. Seketika wajah Liu Yanran memerah, ini pertama kalinya seorang pria menyentuh wajahnya. Kamu ngapain sih? Wajah Liu Yanran saat itu merah padam seperti buah apel. Dia tidak menyangka pikiranmu begitu matang, berbeda dengan laki-laki lain yang hanya ingin pacaran. Benar-benar berbeda. Dan yang tidak dia duga adalah, tindakanmu selanjutnya. Membuatnya untuk pertama kalinya merasakan sesuatu yang sulit diungkapkan, dengan sedikit kegelisahan. Tersenyum menatap Liu Yanran, membuka mulut untuk memotong lamunannya. Yanran, kita makan yuk. Baiklah, Liu Yanran baru saja bangkit dari tempat duduk, tiba-tiba teringat sesuatu. Tunggu, Lindan, apa kita lupa sesuatu? Guru fisika menyuruh kita persiapan kompetisi. Tapi guru mata pelajaran lain tidak menyuruh kita keluar untuk belajar mandiri. Fisika itu jam pelajaran kedua pagi. Sekarang sudah waktu makan siang, total 3 jam pelajaran, ini pertama kalinya Liu Yanran membolos. Mendengar itu, sudut bibirmu terangkat sedikit, senyummu membawa sedikit kelicikan. Sepertinya begitu. Siswa Liu, kamu membolos. Ya ampun, pria kalau jahat disukai wanita. Bagaimana Liu Yanran bisa menahan ini? Bolos ya sudah, aku rasa ini menarik. Kalian berdua selesai makan siang. Langsung pergi menemui wali kelas Hu Lijun. Baru saja masuk kantor, Hu Lijun saat itu dalam hati. Sedang sangat gelisah. Hasil ujianmu kali ini menyebar seperti angin, tersiar di sekolah. Baru 1 hari, sekolah sudah mengadakan beberapa kali rapat. Hu Lijun bahkan mendengar pimpinan sekolah akan membawa wartawan untuk mewawancaraimu. Profesor Ouyang itu pun sangat antusias mencari bakat, ingin menjadikanmu muridnya. Guru Hu, kami semua diam, melihatmu seperti sedang memikirkan sesuatu. Aku melihatmu di koridor, ada apa? Lindan, Guru Hu. Aku dan Liu Yanran masih 3 hari lagi kompetisi fisika, aku harap kami bisa belajar bersama untuk kompetisi fisika. Mohon beri kami lebih banyak waktu luang. Oh, begitu? Tidak masalah. Hu Lijun merasa lega. Dia khawatir kamu tiba-tiba datang untuk bilang mau pindah sekolah. Guru Hu, apakah kamu ingat janjiku sebelum ujian? Hu Lijun merenung sejenak. Tidak tahu harus menjawab apa. Kamu berjanji ujian kali ini bisa dapat nilai sempurna, tapi kamu tidak meminta imbalan apapun. Dan kali ini kamu sudah membantunya membalaskan dendam di hadapan seluruh guru dan siswa. Hati Hu Lijun tentu penuh rasa terima kasih padamu. Guru ingat, apa yang guru bisa lakukan untukmu? Mendengar Hu Lijun begitu terus terang, kamu langsung to depan. Cari 11 orang untukku, aku mau membentuk tim basket, minggu depan melawan tim sekolah kita. Tim basket? Apa? Main basket? Hu Lijun tiba-tiba bingung harus setuju atau tidak. Guru bisa cari murid dari mana? Dan sekarang sudah tahap sprint 100 hari. Para siswa bertarung dengan waktu, siapa yang ada pikiran main basket? Kamu melipat tangan, bicara tegas. Guru Hu tenang. Setelah pertandingan ini, aku jamin ujian simulasi berikutnya.
Setiap murid akan maju. Apa? Lin dan ini? Semakin besar mulut. Huli Jun penuh tanda tanya. Bagaimana hal ini bisa terwujud? Lin dan jenius. Tapi yang lain hanya orang biasa. Kalau guru tidak setuju, aku terpaksa cari kepala sekolah. Setelah berkata, kamu berbalik pergi. Saat itu Liu Yanran penuh kebingungan. Lindan, apa kamu seserius itu soal pertandingan bola? Mereka itu sekelompok orang kasar, kenapa harus dipedulikan? Kamu menoleh dengan wajah serius. Menatap Liu Yanran, ya, kamu di sekolah ini hampir 3 tahun. Biasanya tidak pernah mengganggu orang lain, tapi kali ini ada yang berani mengusik, bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan menghindar. Kepala sekolah, kamu langsung ke pokok masalah, tanpa basa-basi. Kepala sekolah, bisakah kamu membantuku? Lindan, katakan saja, pasti aku bantu kalau bisa. Kamu tolong buatkan tim basket sementara untukku, aku ingin pinjam 1 guru basket. Setiap hari latihan 1 jam pelajaran, seminggu kemudian bertanding melawan tim Suhaonan. Ada apa ini? Kepala sekolah Wang bingung. Sebenarnya apa yang terjadi? Ini tidak enak kusampaikan. Intinya aku dan Suhaonan sudah janjian bertanding. Masih ada 6 hari lagi. Kepala sekolah Wang berjalan mondar-mandir di kantornya. Bukankah ini kacau? Ujian tinggal 90 hari lebih. Masih mengatur siswa untuk bermain basket. Jika kamu tidak setuju, aku harus mencari orang ke sekolah lain. Begitu kata-kata itu keluar, kepala sekolah Wang mulai panik. Bocah ini masih muda tapi berani menekanku. Demi memahami kekhawatiran kepala sekolah Wang, tidak lain takut kamu menghambat belajar. Aku jamin ujian kedua nanti. Nilai semua orang di kelasku akan meningkat. Sekarang kamu yang memegang kendali, kepala sekolah Wang tidak berani melawan. 1 pelajaran sehari juga tidak terlalu berpengaruh. Yang terpenting sekarang adalah mempertahankan bakat sepertimu. Meskipun kamu menolak rekomendasi beasiswa. Tapi pimpinan sekolah lain belum bergerak. Jika mereka benar-benar datang berkunjung. Bagaimana jika kamu berubah pikiran? Lebih baik ikuti keinginanmu. Anggap saja ini hiburan setelah ujian. Baik, aku akan mengatur seluruh siswa untuk menonton. Terima kasih, kepala sekolah. Setelah bicara, kamu berbalik keluar kantor. Di luar, Liu Yanran sudah menunggumu. Bagaimana? Berhasil. Kamu hebat. Liu Yanran melihat pemuda tampan di depannya, memancarkan aura keangkuhan dari dalam tulang. Seolah-olah tidak ada yang tidak bisa kamu lakukan di dunia ini. Di lapangan basket, Suhaonan dan beberapa orang duduk bersama. Ada apa? Sekolah memberitahu kita basket minggu depan. Pertandingan hari Rabu, seluruh sekolah menonton. Benar, bos? Ada apa ini? Semua anggota tim Suhaonan penuh kebingungan. Suhaonan mengunyah. Kalian tanya aku tanya siapa? Urusan antara dia dan kamu, kenapa dibuat sebesar ini? Sampai menarik perhatian sebanyak ini? Apa yang diinginkan Lindan? Bukankah ini lebih memalukan? Ini sangat aneh. Aneh apa? Kak, menurutku orang ini mungkin bermasalah di otak. Kenapa dia harus membuat sekolah tahu soal ini? Suhaonan menggeleng. Menurutmu orang biasa punya muka untuk membuat seluruh sekolah menonton pertandingannya? Ini tidak benar. Suhaonan berpikir, melihat papan pengumuman di samping lapangan. Sebuah nama terpampang jelas, juara 1, Lindan, nilai sempurna semua mata pelajaran. Ada apa? Bukankah dia yang selalu di peringkat bawah? Bukankah dia yang sering dilaporkan tidur di kelas? Ini pasti curang. Satu tim diliputi kebingungan, tidak bisa mengerti. Aduh, bos, apa yang kita takutkan? Kita bertanding basket, bukan pengetahuan akademik. Takut apaan? Suhaonan mendengar itu, merenung sejenak. Benar juga, apa yang aku takutkan? Menurutku dia sombong setelah dapat juara pertama, merasa tak terkalahkan. Juara akademik belum tentu basket. Juga bisa juara. Kebetulan seluruh sekolah menonton, kita buat dia malu. Saat itu kegelisahan hilang, sudut mulut naik. Benar, dengan teknik basketnya. Bagaimana mungkin dia bisa kalahkan kita? Nanti dia malu, Liu Yanran akan lihat. Orang macam apa dia? Huli Jing menerima telepon dari kepala sekolah, lalu ke kelas mencari 11 siswa laki-laki. Tidak kira di kelas 3 SMA masih ada waktu main basket, enak sekali. Kakak Lindan, ajar kami dong, bagaimana caranya belajar sampai nilai tiba-tiba bagus? Teman-teman bantu aku selesaikan pertandingan ini, aku jamin kalian semua bisa masuk S1. Apa? Baik, itu kata-katamu. Tapi kita lawan siapa? Kenapa tiba-tiba ada pertandingan? Kamu berhenti, menoleh ke semua orang. Mereka kaget sampai gemetar. Lindan, jangan bercanda. Ini cari siksaan. Ya ampun, kita mundur saja. Bukankah ini malu? Tim sekolah lawan kita yang pemula. Ini seperti mengaduk. Sarang tawon, semua orang yang tadi santai, seketika hilang. Sudah jelek belajar, mau dipermalukan di lapangan juga, mereka bersiap mundur. Tenang semuanya, ikuti saja aku jamin kita menang. Aku dengan pemain profesional hanya beda baju. Sambil bicara, satu tangan mengangkat bola, melempar seenaknya.
Bola terbang lurus ke arah ring yang jauh. Masuk lubang tanpa menyentuh ring. Sejauh itu bisa masuk? Ini apa? Lalu kamu berbalik, punggung menghadap papan pantul. Melempar bola, cuma perlu tangan. Kamu lempar buta lagi. Buta artinya tidak melihat ring. Andalkan perasaan dan memori otot. Masih masuk lubang tanpa sentuh ring. Ini keterlaluan. Lindan, kamu sungguh tidak kelihatan. Kamu tidur 2 tahun ini. Bagaimana bisa tahu banyak hal? Apa belajar dari mimpi? Kak, kamu bukan manusia. Ini bisa masuk? Mereka semua kagum setengah mati. Saling pandang. Meskipun kamu seorang hebat, tapi tim sekolah lawannya 12 orang dan semuanya jagoan. Sama-sama kalah jumlah, apakah kami akan menjadi beban? Kamu menjepit bola basket di pinggang. Dengan serius berkata, asalkan semua orang mengikuti pengaturanku, kita pasti bisa mengalahkan tim sekolah. 3 hari lagi sebelum kompetisi fisika, 6 hari lagi sebelum pertandingan bola basket. Selama waktu ini, kamu membaca banyak buku tentang bola basket. Dengan kemampuan pemahamanmu yang tinggi, sekarang kemampuanmu tidak kalah dari seorang pelatih profesional. Sekelompok orang di bawah pimpinanmu berlatih dengan sangat keras. Di kejauhan, kelompok Suhaonan juga bermain basket dengan santai. Bagi Suhaonan yang sudah diterima di perguruan tinggi, sekarang dia hanya perlu menjaga kesehatan dan melapor tepat waktu. Suhaonan berkata dengan nada meremehkan, lihat saja, para pemula itu cukup rajin ya, benar-benar tekun. Latihan lagi 30 tahun lagi, dan sekelompok pemula berlatih setiap hari 1 jam pelajaran. Ingin bersaing dengan kami yang sudah berlatih 10 tahun, sungguh tidak tahu diri. Sepulang sekolah, kamu pulang ke rumah. Ayah Lin sedang minum arak di rumah. Ayah, ini adalah nilai ujian saya kali ini. Kamu berkata sambil memberikan lembar nilai. Ayah Lin menerima lembar nilai itu dan memberikannya kepada Lin Yuandong. Lindan, kelas 7, nilai 750. Tidak tahu malu, Lin Yuandong marah besar. Anak ini sudah belajar memalsukan. Saat itu, tiba-tiba berdering. Telepon Lin Yuandong berdering. Buhu, wali kelas Lindan. Dandan, apakah kamu di sekolah lagi membuat masalah? Halo, Buhu ada apa? Ayah Lin, kepala sekolah kami akan sebentar lagi ke rumah Anda. Apakah semua anggota keluarga ada di rumah? Lalu ada urusan apa? Masalahnya agak rumit, lebih baik kita bicara saat bertemu. Lin Yuandong menutup telepon dengan wajah pucat. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Cepat sekali. Siapa? Ibu Lin penasaran mengintip dari lubang pintu, lalu kaget. Banyak orang di luar. Tolong buka pintu, kami dari pimpinan Dinas Pendidikan. Pimpinan Dinas Pendidikan? Mendengar itu, Lin Yuandong lemas ketakutan, duduk tercekat di sofa. Lindan, apa yang sudah kamu lakukan? Sepertinya tidak ada waktu untuk basa-basi, kamu cepat buka pintu. Halo, apakah kamu siswa Lindan? Begitu pintu terbuka, yang masuk. Ternyata sebuah mikrofon. Wartawan TV Anyang. Ya ampun, ini apa? Aduh, ini yang terhormat, Anda salah sangka. Kami datang untuk mewawancarai siswa peraih nilai sempurna dalam ujian bersama kali ini, Lindan. Seorang wartawati berkacamata hitam. Tampaknya baru lulus belum lama. Nilai sempurna? Kami tidak tahu. Ayah dan Ibu Lin baru teringat lembar nilai tadi. Apa mungkin itu benar? Saat itu seorang lelaki tua dengan janggut putih langsung menggenggam tanganmu. Kamu siswa Lindan ya? Sambil berkata, lelaki tua itu mengeluarkan kartu nama, Profesor Ouyang Yuanchuan dari jurusan sastra Universitas Yinhai. Oh, ternyata Profesor Ouyang. Profesor tua itu melihatmu dengan wajah penuh senyum. Nilai kamu kali ini sangat istimewa, banyak sekolah yang menawarkan beasiswa. Pimpinan dari SMA 2 dan SMA afiliasi Inda juga sudah datang. Jadi, siswa Lindan, seharusnya tidak ada alasan untuk menolak beasiswa, kan? Lin Yuandong sangat penasaran. Ya ampun, ada hal sebaik ini? Saat itu Profesor Ouyang berkata, kamu bisa memilih masuk ke SMA 2, atau mendapat beasiswa ke King BI, atau juga bisa memilih ke Universitas Yinhai. Jika kamu ke Universitas Yinhai, saya jamin kamu nantinya bisa sukses di dunia sastra. Siswa Lindan, bagaimana pendapatmu? Pendapat saya sudah bilang kepada kepala sekolah Huang sebelumnya. Janji yang sudah diucapkan tidak boleh diingkari. Profesor, halo, saya Lindan, siswa dari Anyang nomor 1 High School. Kepala sekolah saya adalah kepala sekolah Huang, wali kelas saya Hu Lijun. Mereka telah membimbing saya dengan baik. Itulah sebabnya saya mencapai hasil ini. Jadi saya menolak beasiswa, saya memilih mengikuti ujian masuk universitas. Video ini sebagai bukti, kata-kata tegas tanpa ragu. Apa yang terjadi? Dia menolak beasiswa? Ini adalah kesempatan terakhir. Setelah ini tidak akan ada lagi. Ujian simulasi berikutnya tidak akan memberikan perlakuan seperti ini. Kamu yakin? Kamu berkata dengan tegas. Saya yakin. Semua orang terkesiap. Benar-benar muda dan sombong.
Beasiswa saja tidak mau. Nak, jika nanti perlu bantuan, hubungi saya di nomor yang ada di kartu nama. Sejujurnya, Profesor Ouyang merasa sangat menyesal untukmu. Kemudian satu persatu orang pergi dengan perasaan kecewa. Lin Yuandong penuh kegembiraan. Nak, ini benarkah? Ya ampun, keluarga Lin kita benar-benar mendapat berkah leluhur. Tok tok tok, saat itu ketukan pintu. Terdengar lagi. Siapa? Balik lagi? Begitu pintu terbuka, kepala sekolah Wang ternyata membawa 2 kotak hadiah masuk, diikuti oleh Hu Lijun. Kepala sekolah, apa yang Anda lakukan? Kamu agak malu. Kepala sekolah Wang datang saja, kenapa bawa barang juga? Mana ada kepala sekolah memberi hadiah kepada murid? Kepala sekolah Wang terpaksa berdiri dan melihat dengan saksama. Lindan, kalian mau pergi atau baru pulang? Dia melihat mereka berdua berpakaian sangat resmi. Ah, tadi ada pimpinan dari Dinas Pendidikan datang. Juga bawa wartawan. Wartawan? Mendengar itu, kepala sekolah Wang terkejut, hatinya berdebar-debar. Sepertinya aku sudah terlambat. Sungguh tidak sopan. Merebut murid saja sudah. Kenapa bawa wartawan juga? Kali ini jadi kacau. Kepala sekolah Wang melihat ekspresi bahagia orang tua Lin. Dengan ujung kaki pun bisa ditebak, mereka pasti sudah memilih untuk memindahkanmu. Kepala sekolah Wang menghela napas. Terpaksa tersenyum palsu. Kalau begitu aku ucapkan semoga masa depanmu cerah, Lindan. Pertandingan bolaku belum selesai. Pindah sekolah apa? Acara ini katanya akan tayang besok siang. Kalian tonton baik-baik. Seorang pria sejati tak menarik perkataannya. Kata-katamu tegas, aura yang terpancar darimu membuat semua orang sangat bersemangat. Usia masih muda, sudah bisa menolak godaan ketenaran dan keuntungan. Menempatkan integritas sebagai prioritas utama. Benar-benar sosok yang patut dicontoh. Hu Lijun pun tak bisa menahan kekaguman. Kami para guru juga harus belajar dari Lindan. Lindan, ini beasiswa yang diberikan sekolah untukmu. Tolong terima. Dibandingkan dengan tawaran sekolah lain, ini mungkin tidak seberapa. Di dalam kartu ini ada 50.000 yuan. Dari yayasan alumni, khusus untuk siswa terbaik yang berprestasi dan berbudi luhur. Beasiswa ini memang pantas untukmu. Sungguh tak terduga, sebuah SMA bisa memberikan beasiswa sebanyak ini kepada seorang murid. Beasiswa di SMA biasa hanya beberapa ratus atau ribu. Beasiswa puluhan ribu. Sangat langka. Sepertinya kali ini kepala sekolah Wang benar-benar mengeluarkan modal besar untuk mempertahankanmu. Baiklah, terima kasih banyak kepada kepala sekolah Wang. Lin dan menerima kartu bank. Rencana manusia tak sebanding dengan takdir. Meskipun kamu menolak rekomendasi masuk 985 dan beasiswa 300.000, tapi 50.000 ini juga tidak sedikit. Apalagi di matamu, makna ujian masuk perguruan tinggi bukanlah untuk masuk universitas. King BI lebih serius mengerjakan soal untuk mendapatkan nilai. Keesokan harinya siang, di ruang istirahat lapangan olahraga SMA Anyang 1. Anggota tim Su Haonan sambil makan siang menonton TV. Bukankah itu Lindan? Wah, dia sampai naik TV. Cih, burung gagak berubah jadi burung phoenix. Su Haonan wajahnya pucat. Saat itu dia baru menyadari, Lindan ini bukanlah murid bodoh. Dia benar-benar seorang gadis jenius sejati. Sekarang meskipun dia mengalahkan Lindan, apa gunanya? Ketua, biarkan saja. Dia tetap harus bermain di pertandingan. Dia ingin semua siswa di sekolah melihat. Ini semua akibat perbuatannya sendiri. Dia sendiri yang pura-pura sendiri, tidak bisa menyalahkan orang lain. Mendengar itu Su Haonan mengangguk, kembali percaya diri. Jadi pintar pun bagaimana? Kami adalah atlet berbakat. Setiap orang punya spesialisasi masing-masing. Di dalam kelas kamu sedang beristirahat. Beberapa hari ini main bola, juga harus menemani Liu Yanran persiapan kompetisi fisika. Memang agak lelah, berisik sekali. Kamu berguling di tempat duduk. Dewa belajar Lin, masuk koran. Koran Pemuda Anyang. Remaja jenius tetap ingin ikut ujian masuk perguruan tinggi, menolak rekomendasi. Sekarang semua orang di kelas sudah mulai memanggilmu seperti itu. Bukan murid pintar, tapi dewa belajar. Itu julukan tertinggi bagi seorang murid. Kamu duduk dan menggosok mata. Jangan, panggil saja namaku. Aku tidak enak dengar. Ya ampun, Lindan, di koran ini kamu sangat tampan. Liu Yanran di samping baru angkat bicara. Kamu ikut ujian masuk perguruan tinggi, pasti jadi juara satu provinsi. Saat itu mata Liu Yanran membentuk bulan sabit. Belum tentu. Berapa banyak orang yang gagal dalam ujian? Suara pria tajam terdengar. Siapa? Begini cara bicaranya. Yang bicara adalah Lu Junyi. Jelas dia sangat emosional. Emosinya tertulis jelas di wajahnya. Ekspresinya sinis. Bahkan orang lain pun ingin memukulnya. Kamu selalu tipe orang seperti ini, seperti semut. Tidak ingin bicara banyak dengannya. Tidak ingin bicara banyak dengannya. Sudahlah, orang dewasa tidak menghitung kesalahan orang kecil. Untuk mencapai hal besar, harus punya toleransi. Lagi pula Lu Junyi ini hanyalah seorang murid.
Dia hanya iri. Bukan jahat. Berpikir begitu, kamu berdiri dari meja dan langsung berjalan ke arah Lu Junyi. Ya ampun, Dewa Belajar Lin akan marah. Lu Junyi setiap hari bicara pedas, kebetulan Lin dan akan mengajarinya. Benar, Lu Junyi seperti banci. Sekelompok orang mulai melampiaskan kekesalan mereka. Kalian diamlah. Kenapa orang ini penuh amarah? Mau apa dia? Kakak, aku salah. Aku tarik kembali kata-kataku tadi. Lu Junyi ingin berteriak minta tolong. Sayangnya dia terlalu takut untuk bicara. Kamu meletakkan tangan di meja Lu Junyi. Memandangnya dengan mata terbelalak. Kamu tahu kenapa soal matematika ini tidak bisa kamu kerjakan dengan benar? Begitu kamu mengucapkan kata-kata itu, seluruh kelas hening seketika. Ada apa ini? Mereka kira akan melihat pertunjukan yang bagus. Kenapa malah membahas soal? Bahkan Liu Yanran di sampingnya juga sangat terkejut. Meskipun kamu biasanya bersikap sangat sabar, kenapa bisa seperti ini? Kamu harus mengeluh? Yang paling bingung sekarang adalah Lu Junyi sendiri. Aku tidak tahu. Saat ini dia belum tahu cara apa yang akan kamu gunakan untuk menghadapinya nanti. Kamu langsung mendekat ke meja Lu Junyi. Dari sini ke sini, coba tarik garis bantu. Oh, begitu rupanya, Lu Junyi langsung paham. Terima kasih, Kak. Bahasa kuno itu kamu kuasai dengan mudah. Jangan panggil aku seperti itu, panggil saja namaku. Kemudian kamu membawa Liu Yanran ke perpustakaan, meninggalkan teman-teman sekelas lainnya. Mereka menerima makanan anjing, melihat pasangan yang serasi, iri pada siswa jenius super. Pemain basket andal, ditemani ratu sekolah, benar-benar pemenang kehidupan. Lu Junyi menangis lebih keras lagi. Sambil menggeleng dan menyeka air mata, aku tidak apa-apa, aku tidak apa-apa. Mengerti? Inilah kekuatan menaklukkan dengan kebajikan. Ya ampun, sangat menakutkan. Gelombang balas budi dengan kebaikan ini benar-benar membuat Lu Junyi kewalahan. Tak lama kemudian tiba waktunya latihan basket. Latihan sederhana, kemampuanmu hari ini dalam basket mengalami kemajuan besar dibandingkan kemarin. Ya ampun, bahkan LeBron James pun tidak bisa menghentikan Lindan. Mungkin kita benar-benar bisa menang santai. Beberapa rekan seti melihat caramu bermain bola. Bayanganmu seperti hantu. Kemampuan fisik seperti ini mana mungkin dimiliki oleh seorang siswa SMA? Kecepatanmu seperti Bruce Lee. Aku rasa bermain basket itu sia-sia untukmu. Kamu seharusnya menjadi ahli pertarungan. Mendengar itu, kamu menggeleng, tidak suka berkelahi dan membunuh. Di era damai, untuk apa bermain konflik? San Li di kantor lantai atas, sambil melihat lapangan basket. Menyindir dingin kepada Fox Spirit di sebelahnya, Lin dan dari kelasmu benar-benar hebat, bisa membuat kepala sekolah turun tangan mengurus mereka bermain basket. Cih, Fox Spirit merasakan niat buruk San Li. Menjawab dingin, kepala sekolah mengizinkannya, pasti ada alasannya. Tidak perlu gurusan repot, kan? Kenapa terburu-buru? Aku hanya mengatakan fakta. Begitu banyak siswa setiap hari mengikutinya membuang-buang waktu, apa yang akhirnya bisa mereka dapatkan? San Li sambil berbicara, menyesap kopi yang baru diseduhnya, dengan ekspresi licik. Bermain gaya, untuk apa? Fox Spirit selalu tidak akur dengan San Li. Tapi setelah San Li berkata begitu, Fox Spirit tidak tahu bagaimana harus menjawab. Meskipun nilai Lindan melonjak, tapi pertandingan basket ini agak kacau. Apa yang sebenarnya ingin dilakukan bocah ini? Fox Spirit terus bertanya-tanya dalam hati. Saat itu San Li berkata lagi dengan santai. Dia mau melawan siapa? Tim sekolah? Suha Onan dan mereka? Saat Fox Spirit menjawab. Wah, lawannya tim sekolah? San Li memasang ekspresi pura-pura terkejut. Guru San sepertinya sudah tahu. Bukankah kepala sekolah sudah membicarakan ini? Sebenarnya San Li hanya bertanya meski sudah tahu. Mencari segala cara untuk menyindir Fox Spirit. Siapa yang menyuruh Fox Spirit merebut peringkat satu seangkatannya? Kuda hitam sepertimu. Bagaimana bisa masuk ke kelas Fox Spirit? Bukankah aku lupa? Lihatlah ingatanku. Fox Spirit mengabaikannya, menyebalkan. Jika bukan karena rekan kerja yang sering bertemu. Fox Spirit benar-benar ingin berbincang baik-baik dengannya. Tok tok tok, silakan masuk. Orang yang masuk adalah Liu Tao dari kelas San Li. Tapi Zhang Bichen tidur di pelajaran fisika hari ini, kami tidak bisa mengendalikannya. San Li mengerutkan alis. Baik, aku tahu. Kamu pergi saja. Liu Tao ini setiap hari melapor. Sudah kelas 3 SMA, tidak ada kemajuan sama sekali. Tiba-tiba San Li teringat sesuatu. Kuota kompetisi fisika yang awalnya didapat Liu Tao malah direbut oleh Lindan. Ekspresinya semakin buruk. Ada apa, Guru San? Sulit mengelola kelasmu? Kata Fox Spirit ini langsung menusuk titik lemah San Li. Cara San Li mengelola siswa sangat kasar. Panggil orang tua, kalau tidak bisa, suruh keluar. Jadi jumlah siswa di kelas San Li paling sedikit di seluruh angkatan. Ini benar-benar curang. Banyak guru yang tidak setuju. Lindan, Guru Hu memanggilmu ke kantor. Ada apa? Tidak tahu. Di kantor wali kelas. Lindan, lusa kompetisi fisika, bagaimana perasaanmu?
Tidak ada perasaan. Fox Spirit mendengar ini mengerutkan alis. Apa maksudnya tidak ada perasaan? Kamu tidak tahu apakah ada keyakinan? Pasti ada keyakinan, kamu hanya tidak punya perasaan terhadap ujian. Kamu mengangkat bahu. Fox Spirit tiba-tiba merasa kamu lebih pandai membual dari sebelumnya. Agak seperti Versailles, nadanya memancarkan sombong. Ini sangat berbeda dengan dirimu yang biasanya tenang. Apa selama ini kamu pura-pura? Fox Spirit mendecak lidah. Aku lihat kamu 2 hari ini. Besok adalah hari terakhir, kamu harus menghargai waktu. Wu Lijing berkata begitu, kamu pun sadar. Ah, besok tinggal sehari, lebih baik fokus latihan. Olimpiade fisika akan mengganggu latihan bola kita. Wu Lijing diam saja. Anak ini terlalu sombong, tak kenal takut. San Li di samping tertawa. Sungguh jenius. Tapi mungkin kamu belum pernah ikut Olimpiade fisika, belum lihat betapa sulitnya soal-soal itu. Soal Olimpiade fisika itu semuanya tidak ada di bank soal. Apa maksud San Li dengan kalimat itu? Kamu langsung paham. Di mata San Li, kamu hanyalah seorang senior yang belajar dadakan. Terlebih lagi, untuk Olimpiade fisika yang sulit, kamu sama sekali tidak berpengalaman. Dan kamu malah mengambil slot kelasnya untuk ikut Olimpiade fisika. Pantasan San Li selalu memusuhi Wu Lijing. Memikirkan itu, kamu berkata dengan dingin. Mungkin Guru San akan kecewa lagi. Tapi tidak apa-apa, kamu sudah terbiasa. Mendengar itu, wajah San Li menjadi merah karena marah. Siapa aku? Di mana aku? Apa yang baru saja terjadi? Lin dan langsung melawan San Li. Kamu bicara lagi? San Li mulai kesal. Guru San, kamu tidak bisa membuatku mundur. Lalu kamu berbisik di telinga Wu Lijing. Berbisik pelan, tak ada yang berani menyakitimu. Ini pertama kalinya ada seorang pria. Berkata seperti itu padanya. Wu Lijing seolah-olah berhalusinasi. Pria ini terasa aman. Dia tampaknya cukup tampan. Tunggu, Wu Lijing, hentikan pikiran liar ini. Melihatmu berbalik dan berjalan ke pintu. Wu Lijing bergumam pelan. Sayang, Lin dan jauh lebih muda dariku. Lahir di waktu yang salah. Pikiran aneh muncul di benak Wu Lijing. Hentikan. Bu, lihatlah muridmu. Sungguh buruk akhlaknya, berani melawan guru. Wu Lijing saat itu tidak ada hati untuk meladeni San Li. Dia tak bisa menahan diri untuk melirik sinis. Dibandingkan dengan Anda, Lin dan adalah orang suci. Pantas saja dia bisa membuat orang marah sampai mati. San Li kali ini benar-benar marah besar. Sial, dia memukul meja dengan keras. Tatapan para guru di kantor. Semuanya menunjukkan bahasa yang sama. Bagus sekali. Sejak masuk sekolah, mereka sudah tahu San Li sebagai wali kelas yang legendaris. Kelasnya selalu mendapat peringkat pertama setiap tahun, tetapi setiap siswa di kelas itu ingin melarikan diri. Karena di kelasnya, tidak ada sekolah, tidak ada belajar, hanya belajar, dan belajar. Benar-benar neraka di dunia. Semua orang diam-diam menggerutu. Jika San Li tahu. Akibatnya adalah memanggil orang tua. Banyak siswa menjadi malas belajar. Padahal nilai mereka sudah rendah. Ding juga selalu menasihati dengan sabar, tidak pernah menyebutkan ide untuk berhenti sekolah. Dan siswa peringkat pertama kebetulan berada di kelas Wu Lijing. Kecemburuan San Li tentu tidak bisa menerima hal ini. Maka dia selalu memusuhi Wu Lijing. Di dalam tim pendidik, bagaimana bisa ada orang seperti ini? Jangan sampai satu kotoran tikus ini merusak seluruh bubur. Kamu bertekad dalam hati. Karena ada kotoran tikus, harus dikeluarkan dari bubur. Siswa Liu, bagaimana persiapanmu? Besok tinggal 1 hari terakhir. Kamu harus segera ke perpustakaan. Kamu mencari Liu Yanran. Sudah hampir siap, kan? Tapi beberapa soal terlalu abstrak, sulit dipahami. Liu Yanran sambil berbicara memijat pelipisnya dengan tangan. Aku pusing karena membaca buku. Cobalah sebaik mungkin. Kamu yang terbaik. Kamu tidak tahu harus berkata apa. Terjebak dalam situasi pria kaku. Liu Yanran mengeluh, akhir-akhir ini kesal. Kamu setiap hari di perpustakaan. Menemaniku belajar. Ingin terus seperti ini. Itu tidak mungkin. Setelah Olimpiade Fisika, tidak bisa seperti ini. Kamu berkata terus terang. Apa? Kamu sengaja? Liu Yanran sedikit histeris. Kamu ngerti nggak sih soal perempuan? Kamu kenapa? Kamu bingung. Apa aku salah bicara? Kamu cemberut. Pria kaku memang lucu. Kok kamu nggak ngerti isi hati Liu Yanran sih? Kamu jahat. Tangan Liu Yanran dengan lembut memukul pinggangmu. Mereka berdua berjalan menuju kelas. Pulang ke rumah, di meja sudah tersaji makanan enak. Wah, ayah, apa kamu dapat rezeki? Masa. Untuk merayakan prestasi anakku, aku beli sedikit lauk. Keluarga berkumpul dengan bahagia. Pemandangan ini sudah bertahun-tahun tidak terlihat. Tara. Ayahmu mengeluarkan sesuatu dari belakang. Apa barang bagus itu? Astaga,
Kamu agak terkejut. HP buah 17 terbaru. Ayah, tidak usah sejauh ini. Benda ini tidak terlalu menarik minatku. Tapi ayahmu membelikanmu barang semahal ini. Perhatian ini sangat menyentuh hatimu. Dan laptop ini juga untukmu. Barang untuk kuliah. Dibeli lebih awal saja. Sebuah laptop Alem. Ayah, tidak usah beli yang semahal ini. Tidak apa-apa. Aku dengar ini bisa apa saja. Bisa menggambar, bisa main game. Bukannya Alem memang untuk main game? Entah bagaimana kalau main LoL sekarang. Kebanyakan cowok pasti tergoda main LoL. Kamu bisa bilang dia bodoh dalam belajar. Tapi kalau kamu bilang dia jelek main LoL, dia pasti akan menantangmu. Terima kasih, ayah. Kemudian kamu membuka ponsel baru dan mulai bermain. Jingyang, apakah kompetisi fisika akan segera dimulai? Sebagai juara 2 periode sebelumnya, apa yang ingin kamu bagikan? Menurutku yang terpenting dalam kompetisi fisika adalah kerja keras dan kerendahan hati. Aku percaya semua orang bisa sukses dengan usaha. Di layar terlihat seorang siswa laki-laki berkacamata. Di bawahnya tertulis, Fang Xiu dari Jingyang 2, juara kompetisi fisika 2 periode. Lalu menurutmu siapa yang akan menjadi juara kali ini? Fang Xiu tersenyum tipis dan berkata, masih aku, wartawan. Lalu menurutmu apakah siswa dari 1 bisa meraih juara? Fang Xiu dengan sinis, yang penting partisipasi. Apa maksudnya partisipasi itu penting? Bicaranya masih sangat rendah hati, tapi saat menyebut peringkat, kesombongannya tetap terlihat. Wartawan melanjutkan, dalam ujian bersama kali ini, siswa Lin dan dari 1 juga mendapat nilai sempurna fisika. Fang Xiu sedikit memasamkan wajah, fisikaku juga sempurna, dan kompetisi fisika. Berbeda dengan ujian simulasi. Tampaknya kamu sangat yakin akan menjadi juara kompetisi kali ini. Fang Xiu mengangguk, lalu tersenyum sinis. 1 lebih baik jangan ikut campur. Latihan beberapa tahun lagi datang. Wah, dari mana datangnya kesombongan anak ini? Kamu biasanya sangat rendah hati. Tapi kesombongan anak ini cukup menarik. Sangat sombong. Aku suka. Kamu membuka kolom komentar video ini, ternyata perang mulut antara 1 dan 2. Kalian 1 cuma beruntung, kompetisi fisika baru pertarungan sesungguhnya. Soal penampilan, mana bisa Fang Xiu dibandingkan dengan Lin dan kita? Kenapa harus menyerang fisik orang? Kalian 1 cuma begini kualitasnya? Kolom komentar ribut tak karuan. Bagus, katanya jangan ikut campur. Sambil berpikir, kamu membuka ponsel dan mengunggah konten. Halo semua, aku Lin dan dari Jingyang 1. Ini akunku. Aku umumkan, juara kompetisi fisika kali ini pasti aku yang dapat. Sambil berkata, kamu merekam video dan mengirimkannya. Menghadapi penghinaan Fang Xiu, sikapmu hanya 1. Lawan langsung. Pagi hari keempat, kamu datang ke sekolah dengan ponsel baru. Anyang 1 melarang siswa menggunakan ponsel di sekolah, tapi buku di perpustakaan sangat terbatas, ponsel adalah alat terbaik. Semua siswa sibuk belajar keras, ujian nasional semakin dekat, suasana belajar semakin kental. Lindan, keluar sebentar. Guru fisika tiba-tiba muncul di pintu depan kelas. Kamu mendongak, guru fisika mengerutkan kening. Sepertinya bukan kabar baik. Ada apa? Kenapa lagi? Guru fisika sepertinya baru saja dimarahi. Keluar dari pintu kelas. Guru fisika menarikmu, ikut aku ke kantor kepala sekolah. Ada apa? Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan? Hari ini kepala sekolah sangat marah. Wajah guru fisika sedikit kesal, nanti tahu setelah sampai. Begitu pintu kantor kepala sekolah terbuka, Lindan, kepala sekolah Wang mengangkat kepala dan berteriak padamu. Lihat perbuatanmu, kamu mengangkat alis, ada apa denganku? Kepala sekolah Wang memegang ponsel dan menunjukmu. Lihat, ini yang kamu unggah, kan? Kamu tiba-tiba ingat, kemarin kamu mengunggah video. Kenapa kamu lakukan ini? Kamu tahu betapa sulitnya kompetisi fisika? Kamu mengangkat bahu. Lalu kenapa? Bukankah fisika kemarin juga sulit? Kepala sekolah Wang menggeleng. Lindan, kamu sama sekali tidak tahu. Kompetisi fisika harus menentukan peringkat. Kamu tahu seberapa kuat Fang Xiu di fisika? Tidak tahu. Apakah total nilainya sempurna di ujian bersama terakhir? Tidak. Tapi fisika dan matematikanya sempurna, dan selama 2 tahun terakhir dia juara pertama di berbagai kompetisi. Meninggalkan juara kedua dengan selisih lebih dari 20 poin. Kali ini kamu bicara besar seperti itu, dampaknya buruk bagi sekolah kita. Tahu, kepala sekolah Wang membuka kolom komentar. Lin dan ini terlalu sombong. Begitukah siswa Anyang 1? Tingkat kelulusan Anyang 1 tidak bagus, tapi soal membual mereka hebat. Keberuntungan di ujian bersama, pikirnya bisa juga di kompetisi fisika. Kepala sekolah Wang sambil menggulir kolom komentar. Menghela napas, lihat berapa banyak komentar negatif, dampaknya buruk. Kamu melihat layar, sudut mulutmu naik, tidak semuanya buruk. Lin dan benar-benar wajah utama Anyang 1. Lin dan jauh lebih tampan dari Fang Xiu. Lindan, semangat, kepala sekolah Wang melihat dengan saksama. Menjadi canggung, jangan urus itu, lihat berapa banyak perdebatan yang ditimbulkan video ini.
Setelah berkata begitu, kepala sekolah Wang kembali gelisah, mondar-mandir di kantor. Ding dong, kepala sekolah Wang melihat pesan. Kepala sekolah Wang, sepertinya satu kali ini sangat yakin akan juara kompetisi fisika. Pesan ini dikirim oleh kepala sekolah Anyang 2. Kepala sekolah Wang hanya bisa menjawab dengan terpaksa, biasa saja. Jika kami juara, aku traktir kamu minum 81. Lihat. Kepala sekolah Wang meletakkan ponsel di meja. Kepala sekolah, aku tidak mau rendah hati lagi. Besar tunggu kabar baik dariku. Setelah berkata demikian, kamu berbalik dan keluar, meninggalkan kepala sekolah Wang yang terpaku dan wanita rubah itu. Kita percaya padanya sekali lagi saja, kata kepala sekolah Wang. Wanita rubah itu angkat bicara. Kepala sekolah Wang menghela napas. Tidak usah bicara apa-apa lagi, jantung tuaku hampir berhenti karena shock. Dia melambaikan tangan, biarkan aku tenang. Wanita rubah itu menggeleng, juga keluar. Kejadian seminggu terakhir ini. Jauh lebih gila dari 3 tahun terakhir. Seorang murid bodoh berbalik jadi jenius, nilai sempurna semua mata pelajaran. Kini dia membuat gelombang besar di kampus. Kamu kembali ke kelas, teman-teman menatapmu dengan heran. Melihat tatapan mereka, pasti semua sudah tahu, kata Liu Yanran padamu. Apa kamu benar-benar yakin? Soal kompetisi fisika itu berubah-ubah, soal yang pernah kamu lihat mungkin tidak akan keluar. Liu Yanran menundukkan kepala kecilnya, masih terlihat ragu. Dulu dia pernah ikut kompetisi fisika, tapi tidak pernah mendapat peringkat, itu membuatnya sangat frustrasi. Tenang saja, Liu. Aku tidak akan mengecewakanmu. Sambil berkata, kamu menepuk bahu Liu Yanran. Hari ini, dirimu yang biasanya dingin terlihat sedikit puas. Seperti biasa, kamu mengajak Liu Yanran ke perpustakaan. Kamu pergi ke pojok dan main ponsel. Membuka video pendek, video yang kamu unggah kemarin muncul. Lin dan semangat. Lin dan terbaik. Banyak cewek yang memperhatikanmu dan mengirimimu pesan pribadi. Kak, punya pacar? Tapi ada juga yang berkomentar, masa ada yang percaya burung gagak bisa jadi burung phoenix? Kamu tertawa kecil, hati tenang. Tidak terima, lawan saja. Tanpa sadar pukul 12. Kamu merasa lapar. Liu, waktunya makan. Kamu mendekat ke Liu Yanran dan melihat. Dia ternyata tertidur. Hei, bangun. Liu Yanran terkejut, duduk kaget dari meja. Aduh, aku ketiduran. Kamu menatap Liu Yanran di depanmu. Tertawa kecil. Kamu ketawa apa? Kamu letakkan tangan di pipi. Membuat gerakan mengelap. Liu Yanran masih mengantuk. Apa? Dia bingung. Sama sekali tidak mengerti apa yang kamu lakukan. Kamu mendekat ke Liu Yanran, berbisik, air liur. Kamu berusaha menahan sudut bibir yang ingin naik. Mengolok-olok orang itu tidak baik. Liu Yanran merasakan ada yang tidak beres. Meletakkan tangan di pipi, meraba. Aduh, wajahnya langsung memerah. Penuh rasa malu. Memalukan sekali, aku ketiduran di depanmu. Dan ngiler juga. Ternyata bidadari juga ngiler. Diam. Liu Yanran cemberut. Cepat mengambil tisu, mengelap pipi dan lengan bajunya. Dia mengelap pipi dan lengan baju. Liu Yanran juga merasa heran, sudah bertahun-tahun sekolah, baru pertama kali ketiduran saat belajar. Siapa bilang fisika itu susah? Kita bisa makan sekarang, perutku sudah keroncongan. Kalau tidak cepat, kantin tutup. Maka kalian berdua bergegas ke kantin. Tanpa sadar, Liu Yanran merasa hubungan kalian semakin rumit. Dua orang ini akhir-akhir ini setiap hari di perpustakaan. Dunia berdua yang tersembunyi. Begitu kompetisi fisika selesai, tidak ada alasan lagi ke perpustakaan. Untuk belajar bersama, Liu Yanran sedikit sedih. Untungnya kalian tetap satu meja. Melihat Liu Yanran melamun, kamu bisa menebak isi pikirannya. Tidak apa-apa. Masih banyak waktu nanti. Tapi saat itu kamu teringat satu pertanyaan, tidak tahan untuk bertanya. Yanran, bagaimana caranya kamu bisa duduk satu meja denganku selama 3 tahun? Liu Yanran terkejut dengan pertanyaanmu. Juga sedikit heran. Biasa saja, aku minta tolong Pak Hu. Pak Hu orangnya baik. Lagi pula kamu hampir setiap pelajaran tidur, Pak Hu bahkan bicara denganku. Takut kamu mengganggu. Mendengar itu, hatimu berdegup kencang. Betul juga. Siapa yang mau duduk dengan dewa tidur? Bahkan orang yang tidak suka belajar pun ingin teman ngobrol yang hidup. Mikir begitu, kamu terkekeh. Kenapa Liu Yanran begitu baik padaku? Pertanyaan itu kembali muncul di hatimu. Gadis dengan latar belakang seperti ini pasti banyak dikejar cowok keren, tapi dia terus memilihmu. Hatimu terasa hangat, dan dalam hati kau memantapkan tekad, harus masuk universitas yang sama dengan Liu Yanran. Biarkan Liu Yanran sendiri yang memberitahu jawabannya. Waktu cepat berlalu, tiba di sekolah. Seperti biasa kamu ke lapangan. Kemampuanmu bermain bola dalam beberapa hari latihan sudah sangat luar biasa. Hanya latihan singkat. Kamu sudah punya kemampuan yang orang lain butuh belasan tahun. Inilah arti menyatu dengan alam. Bos, kamu tenang sekali. Besok bukannya kamu ikut kompetisi fisika? Iya, masih main bola sama kita.
Kamu melambaikan tangan. Kompetisi fisika cuma mengerjakan soal, mana ada yang lebih penting dari main bola. Gila banget sih. Keesokan harinya di ruang ujian, kamu melihat dari luar pintu. Banyak siswa yang mengantri, tampaknya mereka adalah perwakilan yang dipilih dari setiap sekolah. Siswa Fang Xiu, kudengar kompetisi fisika tahun ini sangat sulit. Apakah kamu percaya diri? Tentu saja, lagi pula setelah video pendek sebelumnya dirilis, aku punya banyak penggemar wanita. Peserta Ding Linlin masuk ruang ujian, Fang Xiu dan Liu Yanran tidak berada di ruang ujian yang sama. Saat itu kamu sama sekali tidak merasa gugup, hanya ingin tidur. Setelah semua orang menerima kertas ujian, saraf langsung tegang, mulai membaca soal dengan saksama, dan menulis jawaban dengan serius. Namun kamu menyingkirkan kertas ujian ke samping, tidur sebentar. Rasa kantuk kembali menyerang. Begitu kepala menempel meja, tidak bisa terangkat. Siswa, bangun. Pengawas ujian mengguncang tubuhmu. Kamu tetap diam seperti gunung. Di ruang monitor, para ahli sedang melihat gambar ruang ujian. Apa yang terjadi dengan siswa itu? Sepertinya dia tertidur. Mustahil. Bagaimana mungkin ada orang yang tidur di ruang ujian? Pengawas ujian, siswa ini dari mana? Di earphone pengawas ujian. Terdengar instruksi dari atasan. Pimpinan, siswa ini adalah Lindan dari SMA yang pertama. Lindan, sepertinya pernah dengar. Ahli kompetisi fisika ini bernama Yang Jingyu, pernah belajar di Xin Tiaokuo selama bertahun-tahun, dan memiliki posisi tertentu di dunia fisika dalam negeri. Selain itu, dia sangat terlibat dalam pembuatan soal kompetisi ini. Melihat ada orang yang tidur di ruang ujian tempat dia membuat soal, Yang Jingyu tidak bisa menahan kemarahannya. Profesor Yang, saya sudah mencoba, tapi dia tidak mau bangun. Kalau begitu suruh dia keluar. Dipanggil saja tidak mau bangun, bagaimana cara menyuruhnya keluar? Saya tidak bisa menyeretnya paksa, kan? Mendengar ucapan pengawas ujian itu, Yang Jingyu juga merasa kesulitan. Tidak mungkin memanggil satpam. Untuk menyeret siswa itu keluar, itu terlalu kasar. Sudahlah, nanti guru sekolahnya yang akan mengurusnya. Ada apa dengan SMA yang pertama? Sampai mengirim siswa untuk tidur di ruang ujian saya. Yang Jingyu sangat marah. Perilakumu baginya merupakan penghinaan terbesar. Di ruang ujian nomor 1, Fang Xiu menerima kertas ujian, ternyata soal kali ini cukup banyak. Liu Yanran mendapatkan soal, dan ternyata merasa sangat familiar. Soal-soal di kertas ini, sebagian besar sudah kamu atur untuknya. Bagaimana Lin dan bisa tahu begitu banyak soal? Sungguh tidak masuk akal. Ujian berlangsung 1,5 jam total, saat 50 menit. Liu Yanran sudah keluar dari ruang ujian. Pasti Lin dan sudah selesai mengerjakan, di mana dia menungguku? Liu Yanran melihat ke sekeliling, tapi hanya melihat ular betina. Ular betina tampak bingung. Dia tidak percaya, baru 50 menit ujian berlalu, mengapa Liu Yanran sudah keluar? Yanran, kenapa kamu keluar sepagi ini? Apakah soal sudah selesai? Kamu tidak periksa? Kamu linglung, Guru-gu, aku sudah memeriksa semuanya. Gu Lijing tidak tahu harus berkata apa. Anak ini semakin mirip Lindan saja. Guru-gu, di mana Lindan? Lindan, aku tidak lihat. Apakah dia sudah keluar? Gu Lijing mengangkat bahu, Liu Yanran juga merasa sangat heran. Seharusnya, dengan tingkat kesulitan soal ini bagimu, pasti 10 atau 20 menit. Sudah selesai. Gu Lijing, apakah soal kali ini mudah? Liu Yanran menggeleng, aku tidak tahu pasti, ada 1 atau 2 soal yang aku tidak yakin. Banyak orang di ruang ujian yang sudah mengumpulkan kertas, tapi kamu belum keluar. Guru-gu, ambil saja kertas siswa itu. Kurasa tinggal sedikit orang di ruang ujian. Baiklah, Yang Jingyu berkata dengan cemberut dan tidak sabar. Saat itu kamu masih tertidur lelap di ruang ujian, tanpa sadar sudah tidur lebih dari 1 jam. Siswa, kumpulkan kertas. Pengawas ujian memanggilmu, kamu tidak bergerak sama sekali. Tidurnya mati benar. Di dalam monitor, Yang Jingyu marah hampir pingsan. Kalau aku gurunya, aku pasti menyuruhmu berdiri di luar seharian. Pengawas ujian meraih kertasmu. Bersiap menariknya untuk dikumpulkan. Duar, kamu mengulurkan tangan dan menekan kertas itu. Pengawas ujian terkejut, tidak menulis 1 huruf pun. Sudahlah, kalau ini ujian nasional, kamu akan hancur. Siapa yang hancur? Rasa kantuk di matamu perlahan menghilang. Aura dingin terpancar, kekuatan penuh terbuka. Soal kompetisi sepele. 5 menit lebih dari cukup. Apa? Gila? Keluar aneh apa dari SMA yang pertama ini? Yang Jingyu di ruang monitor belum pulih, 1 kalimat yang lebih mengejutkan lagi masuk ke telinganya. 5 menit? Kau pikir aku percaya? Aku Yang Jingyu dengan susah payah menyusun soal setengah tahun. Kamu bisa memecahkannya dalam 5 menit? Tekanan darah Yang Jingyu langsung naik. Tidak bisa? Siapa nama kepala sekolah mereka? Saya akan meneleponnya. Asisten di samping mencari nomor panggilan kepala sekolah Wang. Setelah tersambung, diberikan kepada Yang Jingyu yang sedang marah. Di ruang ujian, Anda langsung menulis.
Maaf, kali ini saya hanya bisa menulis langkah paling sederhana. Tidak masalah selama tidak mempengaruhi nilai, dapatkan nilai sempurna saja. Pengawas ujian di samping melihat kompetisi fisika. Meskipun tidak terlalu paham, kecepatan Anda mengerjakan soal benar-benar membuatnya terkejut. Kompetisi fisika tidak memiliki soal pilihan ganda. Seluruhnya terdiri dari 20 soal esai. Tulisan Anda mengalir deras, dari awal hingga akhir dengan lancar menuliskan jawaban. Terakhir tidak lupa menambahkan, kau mengirimnya ikut kompetisi fisika. Bagaimana kau menjadi kepala sekolah? Setelah berkata demikian, Yang Jingyu marah dan langsung menutup telepon. Tidur hingga akhir lalu bangun dan asal menulis jawaban. Orang seperti ini benar-benar belum pernah dilihat. Tin, ujian selesai, Anda baru saja menulis kata terakhir. Kumpulkan kertas, Anda keluar ruang ujian, meregangkan tubuh dan menguap. Lalu menguap besar sekali lagi. Lindan, kenapa kau keluar paling akhir? Huli Jun berlari tergesa-gesa ke depan Anda. Dia berkata tidak mengerti, ada apa denganmu hari ini? Tidak apa-apa, semalam di jalan. Main game terlalu malam. Huli Jun penuh tanda tanya. Main game? Liu Yanran juga sangat bingung. Kau main game semalam? Huli Jun tidak tahu apa-apa tentang game yang dimainkan siswa, tapi pandangannya adalah game online mengganggu belajar. Lindan, bagaimana bisa kau main game? Huli Jun tiba-tiba menjadi sangat marah. Namun setelah dipikirkan, sepertinya kau sekarang tidak ada yang perlu dipelajari. Benar saja, kau mengangkat bahu. Ada yang salah? Huli Jun tidak bisa menjawab, dia bergumam. Tidak bisakah kau main di lain hari? Ngomong-ngomong, kertas ujianmu sudah selesai? Wajahmu menunjukkan sedikit senyum bangga, aku baru saja tertidur. Apa? Huli Jun dan Liu Yanran saling pandang. Mereka hanya mengira kondisimu buruk, jadi kali ini mengerjakan soal lambat. Tapi kau tanpa ragu mengatakan bahwa kau tertidur. Apa? Lin dan tidur di ruang ujian kompetisi fisika? Mata Huli Jun membelalak, amarah membara dari dalam hati. Tidak apa-apa, setelah bangun masih ada 5 menit. Kau berbicara di sana, suara tidak terlalu kecil, orang-orang di sekitar juga mendengarnya. Orang ini gila ya? Dari sekolah mana? 5 menit cukup untuk apa? Huli Jun jarang sekali marah. Seperti ini, riasan yang semula rapi hampir rusak. Menyelesaikan ujian ini dalam 5 menit, itu benar-benar bukan perbuatan manusia. Orang normal manapun tidak akan percaya. Lindan, kau sudah selesai mengerjakan kertas? Liu Yanran sedikit cemas. Katakan kau sudah selesai, biar aku dan Pahu tenang. Ekspresimu santai, tersenyum padanya. Tentu, orang-orang di sekitar mengira kau gila karena tidur. Aku satu ruang ujian dengan orang ini, dia tidur sepanjang waktu. Ya ampun, apa dia berjalan sambil tidur? Tidak bisa dipastikan, mungkin sekali. Sementara itu, Fang Xiu juga keluar dari ruang ujian. Wartawan segera berlari ke depan, menyodorkan mikrofon ke mulut Fang Xiu. Kak Fang, bagaimana perasaanmu tentang ujian kali ini? Cukup baik, ada kesulitan, tapi bukan masalah bagiku. Wartawan, lalu mengapa kau keluar dari ruang ujian begitu terlambat? Fang Xiu menunjukkan senyum resmi. Tentu saja ujian harus diperiksa dengan baik. Saat itu Huli Jun menatapmu. Lihat, dia tahu cara memeriksa. Setelah dikatakan oleh Huli Jun, Liu Yanran juga sedikit merasa bersalah, dan lebih malu untuk membantah. Saat ini, asalkan tidak membantah, dia tidak akan marah. Tapi kau di samping mulai tidak mengerti. Wah, pantas saja dia siswa teladan. Huli Jun menatapmu dengan marah. Apakah salah dia serius belajar? Kau mengangkat bahu, tidak, aku diam. Cara belajar Fang Xiu seperti ini. Sangat tidak cocok untukmu, daripada waktu untuk memeriksa, lebih baik tidur nyenyak. Atau keluar ngobrol dengan cewek tercantik. Mereka mengobrol sambil mendengarkan wawancara. Wartawan dengan Fang Xiu, apa inspirasi dari kompetisi fisika kali ini? Ada yang bisa dibagikan kepada semua orang? Saat itu Yang Jingyu dan lainnya. Juga baru keluar dari pintu ruang ujian, di luar melihat wawancara Fang Xiu. Anak ini, jika tidak ada halangan, tetap juara tahun ini. Kompetisi fisika sangat mementingkan bakat, dari kelas 1 SMA orang yang fisika bagus. Ya bagus, soal ujian kali ini sangat baru, terutama soal terakhir. Berbeda dari biasanya. Dan soal kali ini disusun dengan sangat cerdik. Semua orang mendengar penjelasan Fang Xiu, langsung sadar, makanya aku tidak bisa mengerjakannya. Pantas saja dia si jenius Fang, dibandingkan dengannya kita terlalu lemah. Kau juga mendengarkan penjelasan Fang Xiu. Hanya saja semakin kau dengar semakin merasa aneh. Dengan metode ini, aku baru mendapatkan N sama dengan 9. Aku periksa berulang kali, aku yakin ini jawaban benar. Tidak. N sama dengan 4. Suaramu memotong wawancara, lalu berjalan ke arah Fang Xiu. Fang Xiu mengerutkan kening, penuh tanda tanya di hati. Siapa ini? Berani memotong bicaraku? Yang lain juga sama. Apa yang dia katakan? Sepertinya hebat. Apa dia asal bicara? Siswa ini dari mana? Sambil berpikir, dia mempercepat langkah mendekatimu. Siapa nama siswa ini? Halo?
Jangan kaget, nama saya Lindan. Lindan, Yang Jingyu menatapmu dari atas ke bawah dan berkata, bukankah ini gadis kecil yang tidur di ruang ujian tadi? Sungguh aneh. Yang Jingyu tidak ingin percaya pada kenyataan ini, tetapi penjelasanmu tentang soal tadi benar-benar sempurna. Kamu juga tidak bermaksud menargetkan Fang Xiu, tetapi karena sudah salah bicara, harus diperbaiki. Bukankah Lindan itu yang ikut ujian bersama waktu itu? Nilai sempurna semua mata pelajaran. Saat itu reporter mengingat kembali, oh, benar. Apakah kamu juara dengan nilai sempurna dari ujian bersama kota sebelumnya? Kamu pasti canggung jika dikenali. Sebenarnya hari ini aku tidak ingin diwawancarai. Tapi jika reporter bertanya, kamu tidak akan menyangkal. Benar, itu aku. Yang Jingyu sangat terkejut. Mirip dengan Profesor O yang sebelumnya, dia juga sangat haus akan bakat. Ternyata anak ini adalah seorang jenius. Sangat menakutkan, menyelesaikan soal dalam 5 menit. Apakah dia serius mengerjakannya? Asisten, cepat ambilkan lembar jawabannya untuk saya lihat. Baik, kata asisten sambil langsung menuju ruang penilaian. Membawa lembar jawabanmu, mempermalukanmu di depan semua orang. Semua orang tidak mengerti otoritas Yang Jingyu. Setelah melihat jawaban di lembar jawabanmu, dia benar-benar terguncang. Keringat dingin di punggung, lembar jawaban tanpa satu kata pun yang tidak perlu, persis sama dengan jawaban standar. Dan asisten menemukan kertas coretanmu, jejak perhitungan di atasnya. Apakah dia tidak perlu memeriksa ulang? Mustahil. Profesor yang harus terkejut 20 poin. Soal fisika level ini. Tidak perlu pemeriksaan ulang, bahkan ahli hitung mental pun tidak bisa melakukannya. Apakah soal bocor? Hampir tidak mungkin. Soal yang dibuat sendiri oleh Yang Jingyu, bahkan dikawal polisi bersenjata ke ruang ujian. Bahkan pengawas ujian pun hanya melihat soal saat membagikan lembar ujian. Benar-benar tidak masuk akal. Boleh tanya, kamu dari sekolah mana? SMA Anyang 1. Yang Jingyu terkejut hingga sedikit kacau. Baru saja di ruang monitor dia marah besar. Orang ini bernama Lindan. Adalah siswa SMA Anyang 1. Oh ya, saya baru saja menelepon kepala sekolah mereka dan mengatakan hal-hal yang tidak baik. Sangat buruk. Memikirkan itu, Yang Jingyu tiba-tiba merasa sedikit canggung. Dia segera menelepon lagi. Kepala sekolah Wang, maafkan saya, tadi saya kurang ajar. Mohon dimaafkan. Profesor Yang, otoritas di bidang fisika, menelepon langsung meminta maaf kepada kepala sekolah Wang. Saat itu kepala sekolah Wang penuh tanda tanya. Baru saja dia berpikir, bagaimana cara meminta maaf kepada Profesor Yang? Tapi tiba-tiba Profesor Yang menelepon. Karena tokoh penting di bidang fisika. Meminta maaf sendiri kepadanya. Kepala sekolah Wang untuk sesaat kehilangan kata-kata. Tapi setelah dipikirkan, bukankah ini memang seharusnya? Siapa yang menyuruhnya marah padaku? Tidak apa-apa, Profesor Yang, saya orangnya mudah diajak bicara. Saat itu reporter melebarkan mata. Bertanya kepada Profesor Yang, jadi, berapa nilai lembar jawaban ini? Mendengar itu, Profesor Yang menatap reporter dengan wajah penuh kekaguman. Berapa nilai? Tentu saja nilai sempurna. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang terkejut. Fang Xiu juga tidak terkecuali. Nilai sempurna. Sebelumnya, skor juara saya tidak mahal, hanya 78. Kali ini ada yang mendapat nilai sempurna. Wajah Fang Xiu hitam, hatinya tidak karuan. Dari mana datangnya Lindan ini? Merebut juaraku. Reporter yang meliput kali ini bernama Wang Bingning, reporter magang dari stasiun televisi Kota Anyang. Saat itu Wang Bingning hanya merasa. Pemuda dengan nilai sempurna di depannya ini, putih bersih dan tampan, juga memiliki kematangan dan stabilitas yang tidak dimiliki siswa lain. Dan sedikit nakal. Jika kamu bukan hanya seorang siswa SMA, Wang Bingning ingin mencoba mendekatimu. Saya ingat Anda pernah berkata, SMA Anyang 1 sebaiknya jangan ikut campur. Sekarang siswa Lindan mendapat nilai sempurna dalam kompetisi. Apa yang ingin Anda katakan? Wang Bingning menempelkan mikrofon ke mulut Fang Xiu. Kata-katanya langsung tepat sasaran, tidak memberinya jalan mundur. Fang Xiu saat itu sangat ingin masuk ke celah batu. Canggung, sangat canggung. Tidak, Fang Xiu terbata-bata. Perasaan malu muncul di hatinya. Saya rasa kali ini saya tidak bermain maksimal, tapi itu tidak berarti kemampuan fisika saya di bawah Lindan. Jika ada kompetisi lain, saya pasti bisa menang. Begitu Fang Xiu berkata, semua orang di sekitarnya terkejut. Bahkan mata Yang Jingyu juga sama. Agak menarik. Siswa Fang Xiu, apa pendapatmu tentang kompetisi fisika kali ini? Yang Jingyu bertanya. Meskipun Fang Xiu tidak menjadi juara pertama kali ini. Tapi sebagai juara bertahan beberapa tahun terakhir, Yang Jingyu masih sangat menghargainya. Fang Xiu dengan ekspresi sangat serius berkata, saya pikir satu kompetisi tidak bisa mengukur tingkat fisika seseorang.
Yang Jingyu mengangkat alis. Lalu menurutmu apa yang harus dilakukan? Tampaknya reporter Wang Bingning. Pertanyaan-pertanyaan tadi telah benar-benar memicu amarah Fang Xiu. Dia sekarang untuk menyelamatkan muka. Bisa dibilang tanpa cara. Fang Xiu dengan wajah angkuh menatap Profesor Yang. Saya usul Anda memberikan soal langsung di sini. Aku dan Lin dan melakukan sesi jawab cepat, dan semua orang mengawasi penilaian langsung. Astaga. Ini benar-benar ujian tambahan yang dipaksakan. Banyak orang mulai merasa tidak puas dengan tindakan Fang Xiu. Tidak bisa menang lalu mulai mengelak. Begitukah jiwa besar seorang jenius fisika? Sekelompok orang mulai mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Yang Jingyu juga mengernyitkan dahi berpikir, usulan Fang Xiu ini memang ada benarnya. Jika hanya sebuah pertandingan, itu hanya membuktikan bahwa cara berpikir siswa dalam memecahkan soal cukup baik, tetapi ini hanya akan melahirkan mesin pengerjaan soal. Perkataan Fang Xiu ada benarnya. Mari kita coba saja. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang di tempat itu langsung diam. Namun saat itu kau sangat tenang. Bagimu, masalah kecil seperti ini bisa diselesaikan dengan mudah. Hanya saja, di sampingmu, Fox dan kepala sekolah Wang, yang baru saja tenggelam dalam kegembiraan. Kini hati mereka kembali menegang, tetapi semua orang hanya bisa mengikuti instruksi Profesor Yang dan memasuki ruang ujian pribadi. Kepala sekolah Wang mendengarkan Fox menceritakan tentangmu, Lindan. Kau benar-benar bermain di ujung pisau, menyelesaikan kertas ujian dalam 5 menit. Kau sungguh berani. Liu Yanran pun menatap dengan penuh kemarahan bercampur cemas, Kak Lin dan sungguh berani karena keahlianmu, kau hanya tidur-tiduran saja. Apa susahnya? Aku hanya menulis versi paling sederhana, sama sekali belum mengeluarkan kemampuan sebenarnya. Fang Xiu di samping mendengarnya dan merasa kembali tersinggung, sangat angkuh. Benar-benar tanpa perbandingan tidak ada luka. Sebelumnya, Anyang nomor 1 high school adalah sekolah yang menjunjung Fang Xiu sebagai dewa pelajaran, tetapi kemunculanmu membuat posisi siswa memiliki kandidat baru. Betapa kerasnya tamparan di wajah sekarang. Mengingat kepercayaan dirinya saat wawancara, para guru dan siswa pun mulai menyindir. Sebelumnya dia bilang, Anyang nomor 1 high school jangan ikut campur, sekarang ini sangat memalukan. Ternyata Anyang nomor 1 high school menyembunyikan kemampuan. Ya, benar. Inilah yang disebut semakin tinggi terbang, semakin keras jatuhnya. Fang Xiu pasti cukup menderita sekarang. Gosip dan omongan orang menusuk seperti jarum ke dalam hati Fang Xiu. Sejak kecil, kapan dia pernah mendapat cemoohan seperti ini? Siapa bilang dalam kompetisi fisika kali ini? Aku tidak bisa jadi juara? Lihat saja. Fang Xiu melotot tajam ke arah para peserta. Saat itu, seluruh tubuh Fang Xiu seolah membawa aura pembunuh. Matanya memberitahu semua orang. Dalam kompetisi fisika berikutnya, dia tidak akan menyerah begitu saja. Liu Yanran melihat Fang Xiu. Dengan sikap seperti itu dan berkata dengan sinis, orang ini jelas-jelas curang, tapi pura-pura sok suci. Kepala sekolah Wang yang berada di samping juga mengangguk, benar sekali, kalau tidak, Lin dan sekarang sudah membawa pulang juara ke sekolah. Hu Lijun tiba-tiba penasaran, selain nilai Lin dan bagaimana nilai yang lain? Saat ini yang paling dikhawatirkan Hu Lijun dan kepala sekolah Wang adalah berapa skor yang akan didapat Liu Yanran. Liu Yanran tidak berkata apa-apa, tetapi kamu malah bicara, besok kita akan tahu nilai. Jangan terlalu banyak berpikir. Siswa setelah ujian seharusnya merasa lega. Main game ya main game. Nonton video ya nonton video. Buat apa banyak pikiran? Setelah kata-kata itu, si rubah betina mengerutkan kening menatap. Ujian sudah selesai. Bukankah kamu akan segera mengikuti ujian tambahan? Ujian tambahan ini benar-benar membuat semua orang merasa tidak nyaman. Kepala sekolah Wang bahkan lebih marah tetapi tidak berani mengungkapkannya. Dalam hati mengumpat profesor yang ini. Benar-benar seenaknya, Fang Xiu bila mau ujian tambahan, ya kita ikuti saja. Terlihat Yang Jingyu naik ke panggung ruang auditorium, sekarang seluruh 100 peserta di sini, kita mulai sesi tanya-jawab rebutan. Tanya-jawab rebutan, semua peserta saling berpandangan, apakah ini sesi tanya-jawab yang diusulkan Fang Xiu? 100 peserta masing-masing duduk di kursi, setiap kursi memiliki tombol rebutan, selanjutnya Yang Jingyu akan mengajukan beberapa pertanyaan. Peserta yang tahu jawabannya, bisa menggunakan tombol rebutan untuk ikut menjawab, waktu total setengah jam. Jawaban benar dapat 1 poin, jawaban salah dikurangi 1 poin, bisa menjadi nilai negatif. Setiap soal hanya bisa dijawab oleh peserta pertama yang merebut, keberhasilan rebutan ditentukan oleh mesin. Skor tidak ada batas atas dan bawah. Setelah Yang Jingyu membacakan aturan ujian, hati semua orang terasa berat. Peserta masuk, guru tidak bisa ikut masuk. Saat itu kepala sekolah Wang dan Hu Lijun. Di luar pintu auditorium, merasa sangat cemas, Hu Lijun bertanya. Kepala sekolah Wang, menurut Anda, bisakah kita mendapatkan peringkat dalam kompetisi ini? Kepala sekolah Wang tersenyum tipis, tentu saja bisa. Lin Dan adalah remaja jenius. Hu Lijun berkata dengan khawatir, tapi kita hanya tahu Lin Dan mengerjakan soal dengan baik.
Tidak tahu bagaimana penguasaannya terhadap pengetahuan di luar kurikulum? Berapa kecepatan revolusi bumi? Soal pertama mulai diperebutkan. Apa? Soal macam apa ini? Fisika biasa sama sekali tidak meminta ini. Fang Xiu yang pertama menekan tombol rebutan. Saat masih berpikir, Fang Xiu sudah menekan tombol rebutan. Saat itu Liu Yanran juga bersiap untuk merebut. Namun, kecepatan tangannya tidak bisa mengalahkan Fang Xiu, selangkah lebih lambat. Ternyata kompetisi ini tidak hanya menguji pengetahuan, tapi juga kecepatan tangan, pikir Liu Yanran sambil melihat ke arah. Rasanya ada yang tidak beres. Bagimu, soal seperti ini pasti sama mudahnya dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Sebagai sesama siswa yang kesulitan, Liu Yanran tidak bisa berkata-kata. Dalam mode kompetisi yang begitu menegangkan ini, kenapa Lin dan masih berpikir untuk tidur? Liu Yanran berkata dengan cemas. Cepat semangat sedikit, lihat saja Fang Xiu itu, betapa sombongnya dia. Sekilas kamu melirik Fang Xiu, dia baru saja mengambil darah pertama, ekspresinya membawa satu mata itu. Air mata yang terbuka. Para peserta, dengarkan soalnya, kecepatan berapa yang diperlukan agar satelit mengorbit bumi? Saat itu di layar muncul soal kedua. Jawabannya sudah di ujung lidah, banyak orang merasa soal ini sangat akrab. Liu Yanran merasa terkejut, langsung menekan tombol jawab cepat. Dik, siswi Fang Xiu, silakan menjawab. Kenapa lagi dia? Bagaimana cara dia melatih kecepatan tangannya? 16 tahun melajang memang tidak sederhana. Bukan hanya semua orang merasa tidak percaya, dia mengerutkan kening. Jari-jarinya menekan tombol jawab cepat beberapa kali dengan keras, tapi tidak terjadi apa-apa. Kesempatan menjawab sudah direbut oleh Fang Xiu. Jawabannya adalah 7,9 km detik hingga 11,2 km detik. Yang Jing dan Bu Jin memimpin tepuk tangan. Sepenuhnya benar. Orang-orang melihatmu yang tidak bergerak sama sekali. Tidak bisa menahan tawa. Apa Lin dan benar-benar hanya mesin yang bisa mengerjakan soal? Para peserta di tempat. Bu Jin mulai mempermainkan kemampuanmu. Di pintu tempat ujian. Kepala sekolah Wang dan Hu Lijun dari kejauhan melihat situasi di dalam. Hu Lijun mengerutkan kening. Kepala sekolah Wang, beberapa soal berturut-turut ini, ada apa dengan anak ini? Terlihat kamu menyangga kepala dengan satu tangan, benar-benar mulai mengantuk. Lin dan Hu Lijun berteriak keras. Kepala sekolah Wang segera mencegahnya, Guru Hu. Guru di luar tempat ujian tidak boleh berkomunikasi dengan peserta di dalam. Hu Lijun dalam kemarahan. Melupakan aturan tempat ujian. Maaf, Kepala sekolah Wang. Hati mereka berdua kembali menegang. Bahkan Liu Yanran yang selalu percaya padamu pun tidak tahu harus berbuat apa. Di atas panggung utama, Yang Jing mengangguk puas pada Fang Xiu. Kemudian pandangannya beralih ke arahmu, tapi ekspresinya langsung membeku. Anak ini kenapa mengantuk lagi? Yang Jing memeriksa berulang kali. Benar, kamu. Pagi tadi saat ujian sudah tidur. Sungguh keterlaluan. Nilai ujian sempurna, tidur pun tidak masalah. Tapi sesi rebutan jawab pun kamu tidur. Bukankah ini penghinaan terhadap ujian? Apalagi Fang Xiu sekarang menjawab dengan lancar. Begini terus. Pada akhirnya skor total pasti akan melampauimu. Apa kamu masih ingin juara 1? Liu Yanran di samping juga cemas. Saat itu dia merasa kecepatan reaksinya sama sekali bukan tandingan Fang Xiu. Jika terus begini, SMA-an yang pasti akan tersalib. Terdengar Yang Jing melanjutkan pertanyaan. Di antara planet-planet di tata surya, mana yang tidak memiliki satelit alami? Orang-orang merenung. Soal-soal ini biasanya tidak dipelajari. Wah, benar-benar menguji pengetahuan di luar kurikulum. Seorang peserta tanpa pikir panjang menekan tombol jawab cepat secepat mungkin. Adalah Jupiter dan Uranus. Jawaban salah, kurangi 1 poin. Fang Xiu rebut jawab. Di tata surya, yang tidak memiliki satelit alami adalah Venus dan Merkurius. Fang Xiu tenang dan santai, tidak ada sedikit pun kegelisahan. Saat itu Liu Yanran mulai mengerutkan kening. Orang ini benar-benar nakal, kalau tidak bisa mengerjakan soal, pakai cara begini. Dan kamu, biarkan saja tidur nyenyak. Liu Yanran sambil berkata mencubit pahamu. Sial, kamu menahan teriakan dengan wajah bingung menatap Liu Yanran. Apa yang kamu lakukan? Kalau begini terus, pasti kita tidak akan dapat peringkat. Liu Yanran membelalakan mata menatap, dalam tatapannya ada sedikit rasa sakit dan dendam. Dia menghela napas. Benar-benar cewek tidak bisa sabar. Sudahlah, ayo segera membereskannya. Fang Xiu yang sombong itu, saat ini Fang Xiu sudah berhasil menjawab 3 soal berturut-turut. Rasa percaya dirinya langsung melonjak. Berani bertarung denganku? Pergi belajar lagi 3 tahun saja. Dan Yang Jing bahkan lebih parah. Tidak bisa hanya mengerjakan soal kering. Sambil berkata Yang Jing memberi isyarat pada asistennya. Perbesar tingkat kesulitan. Asisten mengangguk dengan serius. Kalau begitu perbesar tingkat kesulitan, maka harus memanggil soal yang lebih sulit. Di layar besar muncul soal baru. Astaga, penonton bergumam takjub. Soal ini sungguh sulit untuk dikomentari. Terlihat di layar, soal tercetak di mata.
Jelaskan dengan fisika alasan kucing berputar di udara. Mengapa kucing bisa berputar di udara? Soal macam apa ini? Apakah kucing berputar di udara perlu dijelaskan? Semua siswa benar-benar bingung. Apakah kamu tahu? Kamu tidak tahu. Kamu belum pernah memikirkan soal ini. Benar? Soal macam apa ini tentang berputar? Bahkan Fang Xiu juga mengerutkan kening. Dia belum pernah memikirkan soal ini. Hanya saja saat manusia kesakitan. Tidak bisa mengendalikan arah dengan bebas. Tapi mengapa kucing bisa berputar? Fang Xiu tenggelam dalam pikirannya. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Masih belum ada yang menjawab. Di mata Yang Jingyu mulai terlihat sedikit kekecewaan. Tampaknya para siswa ini masih belum terbiasa berpikir. Ding! Saat Yang Jingyu mengira semua orang akan menyerah. Akhirnya seseorang menekan tombol jawab cepat. Saat kucing jatuh di udara, pertama-tama mereka melengkungkan seluruh tubuh. Ke tengah, lalu tulang belakang ke berbagai arah. Gaya-gaya yang berbeda arah ini berkumpul bersama, membuat bagian depan tubuh kucing berputar 180 derajat. Dengan bantuan gaya putaran bagian depan, bagian belakang kucing dapat menghasilkan momentum sudut yang arah dan besarnya. Berlawanan sepenuhnya dengan gaya tersebut. Dengan bantuan gaya momen ini, tubuh kucing dapat tertarik sepenuhnya, sehingga mendarat dengan keempat kaki. Mendengar jawabanmu yang berdiri. Semua orang bingung. Apa itu momentum sudut? Apa itu momen? Apa yang sebenarnya dibicarakan? Di samping, Liu Yanran sangat gembira. Meskipun dia tidak bisa menjawab soal ini. Tapi kamu yang tertidur akhirnya bangun. Sementara itu, Fang Xiu di samping sangat terkejut. Baru saja dia sedang berpikir. Karena benda di udara tidak bisa bergerak tanpa kekuatan luar. Untuk sesaat, dia sama sekali tidak bisa menjelaskan soal ini. Benar sekali, di mata Yang Jingyu memancarkan cahaya. Sempurna, luar biasa. Boleh saya tanya, Saudara Lindan, bagaimana kamu bisa memikirkan jawaban soal ini? Kamu soal ini. Para ilmuwan sudah lama menelitinya. Cukup banyak membaca buku, secara alami akan tahu. Tapi sekarang siswa-siswa yang tidak tahu apa-apa itu. Siapa yang pernah membaca satu buku di luar pelajaran? Setiap hari bukan main HP, baca novel, atau main game. Mana mungkin mereka berpikir. Kali ini Fang Xiu merasa sangat malu, karena acara ini adalah usulannya. Sekarang menghadapi soal sulit, dia tidak hanya tidak bisa menjawab, malah kamu sindir tentang membaca buku. Sungguh tepat, jawab soal dilanjutkan. Yang Jingyu sangat gembira. Sepanjang karirnya selama bertahun-tahun, baru pertama kali melihat pertandingan sehebat ini. Soal berikutnya, jika seseorang bergerak dengan kecepatan cahaya, apa yang akan dilihatnya? Begitu soal ini keluar, para peserta ujian yang hadir ingin langsung keluar dari ruang ujian. Soal macam apa lagi ini? Bisakah beri soal yang bisa kujawab untuk menghiburku? Benar-benar menyesal ikut kompetisi ini. Ini hanya akan membuktikan bahwa aku adalah sampah. Sementara itu, Fang Xiu saat itu mulai pusing 7 keliling. Kali ini tidak boleh lagi membiarkan Lin dan unggul. Menurut teori Einstein, jika manusia bergerak secepat cahaya, waktu akan berputar mundur. Di benak Fang Xiu muncul banyak teori yang terpecah-pecah. Aku tahu, Fang Xiu baru saja menekan tombol jawab cepat. Ding. Saudara Lindan, silakan jawab. Sial, Fang Xiu mengutuk dalam hati. Dengan kesatuan langit dan manusia di tangan, bagaimana mungkin kecepatanmu kalah dari Fang Xiu? Pertama, berdasarkan efek Doppler. Gelombang elektromagnetik akan bergeser ke biru. Hal-hal sehari-hari tidak akan terlihat, tapi mungkin ada hal-hal yang tidak biasa dan jarang. Yang kebetulan bisa dilihat oleh manusia berkecepatan cahaya. Saat mencapai kecepatan cahaya, dari sudut pandang orang bumi, manusia berkecepatan cahaya sudah tidak punya waktu. Akan diam di tempat. Bisa juga dipahami bahwa manusia berkecepatan cahaya berubah menjadi tiang hidup yang tidak bergerak. Saat mencapai kecepatan cahaya, masa akan menjadi tak terhingga. Menurut teori yang ada, akan menyebabkan alam semesta kita runtuh besar. Jika tidak mempertimbangkan masalah waktu dan masa, akan secara instan menembus ruang yang tak terhingga banyaknya. Karena ia bergerak dalam waktu nol. Alam semesta dalam arah geraknya adalah bidang 2 dimensi. Saat mencapai kecepatan cahaya, manusia berkecepatan cahaya pun tiba di ujung alam semesta. Jawabanmu masuk akal dan berdasar, membuat semua yang hadir merasa tercengang. Huli Jun bahkan membelalakan matanya. Menatap kepala sekolah Wang. Kepala sekolah Wang, apakah yang Anda katakan tadi benar? Sepertinya saya juga tidak tahu. Soal seperti ini baginya juga di luar kurikulum. Apakah fisika SMA perlu dibaca sebanyak ini? Huli Jun, guru matematika, semakin bingung. Benar-benar setiap bidang berbeda seperti gunung yang terpisah. Saat itu Yang Jingyu menyesuaikan kacamatanya, benar-benar menghadap ke arahku, lalu berbisik kepada asisten Zheng He. Kompetisi ini hampir selesai. Semua peserta di tempat ternyata malah mempermalukan diri sendiri. Babak rebutan berakhir. Skor diumumkan, Liu Yanran menjawab benar 4 soal, dapat 4 poin.
Fang Xiu menjawab benar 3 soal, dapat 3 poin. Lin Dan menjawab benar 10 soal, dapat 10 poin. Peserta lain tidak mendapat poin. Sejak kamu mulai menjawab, performa Fang Xiu menurun drastis. Pukulan ini seperti pukulan yang tak henti, membuat Fang Xiu tertekan dan murung. Jadi juara babak ini adalah Lin Dan. Yang Jingyu selesai mengumumkan, lalu melirik Fang Xiu. Apakah Fang Xiu keberatan? Semua orang menatap Fang Xiu. Berpikir ada apa ini? Hei Profesor, bisakah kamu punya pendirian? Orang ini mengadakan kompetisi fisika, tapi malah menanyai pendapat Fang Xiu. Fang Xiu sebelumnya belum pernah merasakan kekalahan. Pasti dia akan berusaha sekuat tenaga untuk membalikan keadaan. Terlihat Fang Xiu bersemangat, suara kata-kata pertempuran muncul. Aku keberatan. Silakan bicara. Aku ingin bertanding kemampuan eksperimen fisika dengan Lin Dan. Mendengar itu, semua orang saling pandang. Eksperimen fisika? Apa orang ini gila? Siapa di antara kalian yang tidak hanya pada teori fisika? Berapa yang bisa melakukan eksperimen fisika? Mendengar Fang Xiu berkata begitu, hati Liu Yanran yang baru saja tenang kembali cemas. Apakah dia tidak melihat itu? Kamu segera menarik lengan Liu Yanran. Jangan panik, biarkan dia. Liu Yanran dengan lembut mendorong tanganmu. Wajahnya memerah malu. Baiklah, meskipun Liu Yanran sangat menyukai dalam hati. Kontak fisik yang tiba-tiba juga membuatnya sedikit terkejut. Saat itu Yang Jingyu tersenyum dan mengangguk. Dia tampak sangat setuju dengan pendapat Fang Xiu. Ah, Lin Dan, apakah kamu bersedia ikut kompetisi ini? Terserah, kamu langsung berikan soalnya saja. Sikapmu yang tenang sekali lagi memberi pukulan berat pada Fang Xiu. Fang Xiu menoleh dan berkata padamu dengan marah. Itu kata-katamu. Mendengar itu, kamu hanya mengangguk tenang. Tidak peduli lagi padanya. Saat itu kamu belum tahu bahwa kompetisi eksperimen fisika berikutnya hampir membuatmu menjadi bahan tertawaan seluruh sekolah.